Angka. Nah, rekan-rekan barusan habis senam ya. Senamnya ringan, tidak terlalu susah nih kalau misalnya dilakukan. Dan itu ternyata saya baru searching-searching ternyata ada juga ya senam buat ini, buat apa? Buat orang hipertensi. Ternyata banyak senamnya macam-macam tuh. Ada yang buat hipertensi, ada yang buat apa tadi ya saya lihat itu. Ternyata banyak dan itu ringan-ringan saja, tidak susah-susah gitu loh. Nah, rekan-rekan, perkenalkan saya Dr. Evi, saya dari Kota Bandung. Nah, yuk yang belum masuk, tolong diajak untuk masuk. Kenapa? Karena ini sesinya sangat luar biasa. Kalau kita konsultasi sama dokter spesialis, kira-kira bayarannya berapa ya? Nah, ini kita hanya tinggal masuk ke sini, kita akan dapatkan sesuatu ilmu yang sangat luar biasa. Di mana nih? Judulnya, mana? Nah, Impact Uncontrolled Hypertension as Silent Killer. Tadi saya sharingin tentang ini, saya undang rekan saya, terus dia bilang, sepertinya suami saya meninggal 2020 karena ini. Nah, tetangga saya baru kurang lebih 1 minggu itu beliau meninggal lagi tenis meja, kemudian tenis lapangan, kemudian jatuh dan dibawa ke rumah sakit dan tidak ada juga. Nah, ini dia nih yang akan kita sharingkan di sini, yang akan kita bagikan di sini. Makanya yang belum masuk, ayo ajak-ajak masuk. Karena apa? Rugi banget kalau nggak hadir. Rugi sekali, ruginya pakai banget-banget deh untuk nggak kalau nggak datang, ya. Nah, rekan-rekan dari kota mana aja nih? Tentunya harusnya seluruh Indonesia ya. Ini ayo di chat, dipanggilin teman-temannya yang belum masuk untuk masuk dan nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari seorang dokter yang sangat luar biasa dan rekan-rekan juga nanti kita akan belajar apakah kondisi kita saat ini baik-baik saja, apakah kondisi kita 2-3 tahun akan sama seperti ini, ataukah kita akan ada di mana. Nah, nanti bagi rekan-rekan, nih saya udah spill dari sekarang ya, bagi rekan-rekan yang punya alat tensimeter, boleh disiapkan di sebelahnya, karena nanti kita akan belajar bagaimana ada kondisi kita ada di mana nih. Nah, tentunya dari seorang dokter ini ya. Makanya ayo cepetan dipanggilin karena ini mumpung masih baru jam 19:08 nih. Karena apa? Nanti sayang banget kalau sudah pertengahan materinya ternyata aduh kok saya nggak kebagian nih. Aduh, emang nanti rekamannya ada. Rekamannya ada, tapi datang pada saat live dengan mendengarkan rekamannya tentunya akan berbeda gitu loh. Kenapa? Karena pada saat live tentunya pada saat chattingnya itu loh, pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dokter disampaikan ke dokter dan dijawab oleh seorang dokter itu gimana? Nah itu nggak ada tuh pertanyaannya. Apa pertanyaannya tadi? Ya, itu kan berbeda. Makanya ayo diajakin teman-temannya no untuk datang ke sini. Kita hanya bermodalkan kuota, tidak harus bayar ke seorang dokter spesialis internis. Biasanya bayarnya berapa ya? Yo, ini kan kotanya beda-beda ya. Kalau di Bandung kisarannya mungkin sekitar 200-300 ya, tergantung juga sih. Ada yang 500, waktu itu ada juga yang 500 tuh anak saya di mana ya, spesialis mata dia bayarnya gope. 500.000. Nah, ternyata ya begitu ya. Ternyata kan mahal nih lah. Kalau di sini cuma bermodalkan kuota Zoom, kita bisa ketemu sama dokter spesialis internis yang sebentar lagi akan saya bacakan CV-nya. Pasti rekan-rekan dengan melihat CV-nya beliau sangat wow, begitu saya lihat, panjang banget ya CV-nya ya, gitu loh. Pengalaman beliau praktek dan juga beliau belajar, beliau mendapatkan penghargaan-penghargaan itu banyak sekali. Sehingga kita bisa belajar, bisa tahu ilmunya. Kita bukan dokter, justru karena kita bukan dokter, kita belajar dari seorang dokter bagaimana nih yang namanya hipertensi ini dibilang silent killer. Silent killer tuh apa? Biasanya kan orang tuh diem-diem ya. Nah, yang mematikan tapi diem-diem katanya. Nah, kok diem-diem sih yang mematikan? Gak kelihatan. Nah, seperti apa sih gitu yang gak kelihatannya? Yuk, dinaikin lagi yang datangnya nih. Soalnya rugi banget. Rugi pakai banget kalau rekan-rekan tidak mengundang teman-temannya untuk hadir ya. Nah, coba saya akan share screen sama dokter yang satu ini, di mana dokter ini barusan baru hadir. Kenapa? Karena beliau dari Senin sampai Jumat beliau adalah praktek. Dan ternyata waktu kemarin cerita ya prakteknya itu nggak di satu kota.
Cirebon. Awal beliau dari Medan. Nah, setelah dari Medan, terus kemudian beliau hijrah ke kota Cirebon. Ternyata di Cirebon bukan praktek di Cirebon aja, tapi ternyata beliau merambah ke kota sebelahnya, ke Indramayu. Nah, Indramayu Cirebon lumayan ya, 45 menit lah sampai 1 jam gitu loh. Dan beliau baru selesai praktek. Jadi rekan-rekan jangan sia-siakan dokter ini waktunya di mana kita hadir untuk tahu nih bagaimana nih nanti silent killer daripada sebentar ya, yang ini masih ada. Nah, akan saya bacakan CV-nya dari beliau, di mana rekan-rekan pasti akan takjub dengan CV-nya beliau. Nah, ini dia. Ya, ini adalah CV-nya beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Wira Prihatin Siregar. Sebentar. Nah, Dr. Wira Prihatin Siregar, magister kedokteran, spesialis penyakit dalam. Beliau di orang Medan ya, orang Medan, beliau lahir di Medan, dan sekarang beliau tinggal di kota Cirebon ya, di Cirebon. Ini adalah riwayat pendidikan beliau. Beliau dari Universitas Sumatera Utara. Siapa yang satu alma mater dengan beliau? Di USU di Medan sana. Kemudian beliau juga magister kedokteran klinis di USU juga, dan spesialis penyakit dalam di USU di Sumatera Utara ya. Nah, ini riwayat pekerjaannya beliau. Dari 2009 beliau sudah dokter umum di klinik, kemudian beliau dokter spesialis penyakit dalam itu langsung ke Cirebon ternyata ya, di Arjawinangun. Kemudian di RSIA Kalisah Cirebon, di Klinik Jantung Indramayu nih. Dan beliau tadi kemarin cerita, beliau ada di lapas. Ternyata ini, lapas narkotika Cirebon sampai sekarang ya. Nah, terus kemudian di Cirebon nih di RSU Medimas, berapa rumah sakit ya? Rumah sakit Muhammadiyah, kemudian di Pasuketan di Tufaref. Nah, riwayat organisasi beliau tentunya pada saat di Medan, anggota ID Medan, dan sekarang di Cirebon. Nah, ini pelatihan-pelatihan seminar yang dijalani oleh beliau, diikuti sama beliau, oleh Dr. Wira. Pelatihannya banyak banget ya. Ada tentang jantung, terus kemudian ini beliau juga menghadiri daripada Kongres Internal Medicine di Bali, kemudian ada simposium untuk kedokteran daripada penyakit dalam ya. Nah, ini sampai ke Korea, ternyata beliau sudah ke Korea ya. Tapi beliau jalan-jalannya kongres di sananya ya. Bukan jalan-jalan untuk ini ya. Nanti dokter bisa menikmati jalan-jalan trip ke Koreanya, Dok ya. Bukan sambil kongres, tapi jalan-jalan beneran, Dok. Nah, ini rekan-rekan yang begitu saya baca, ternyata ini adalah penghargaan-penghargaan yang pernah beliau dapatkan. Yang terakhir nih, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Tentunya saya minjem aplausnya dong buat rekan-rekan untuk memberikan aplaus kepada dokter yang satu ini, yang saat ini akan memberikan materi kepada kita. Ternyata kita tidak sia-sia datang nih, ilmunya akan dapat, terus kemudian pengalamannya akan dapat. Sangat luar biasa dokter yang satu ini. Siapakah beliau? Kita panggilkan. Silahkan Dokter Wira. Nah, inilah beliau. Beliau masih pakai itu, bagi baju ini ya, baju buat praktek. Karena beliau baru selesai. Ya, silakan Dokter Wira. Oke, baik Dokter Evi, terima kasih banyak sudah diperkenalkan ya Dok. Suatu kehormatan buat saya di malam akhir pekan ya, udah masuk akhir pekan nih ya, di mana kita sudah mulai merencanakan untuk berlibur bersama keluarga mungkin ya dalam 2 hari ke depan seperti itu. Eh, Terima kasih juga saya ucapkan kepada HDI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing terkait apa kita bilang ya masalah-masalah kesehatan yang umum lah Ya, ya yang ada di masyarakat tentunya. betul. Judulnya sih agak lama kita ya dok ya mikirkannya ya. Betul. Kira-kira apa yang Judulnya pas gitu apa? ya. Sampai pada akhirnya kita bertiga putuskan kita ngangkat tentang hipertensi lah ya karena memang Iya, ternyata kasusnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi benar. kelihatannya just so-so biasa-biasa tapi
di perjalanan sehari-hari, kayak kemarin dokter share ya, kita kita cerita kemarin ada tetangga ya dok ya, yang Betul. ngantar istrinya untuk berolahraga, kemudian nggak taunya wallahu alam dia meninggal Iya, gitu, seperti itu. Tanpa betul. diketahui penyebabnya apa, setelah ditelusuri Iya. ternyata ada hipertensi sebelumnya. Iya. Nah, Gitu. ini Dok, jadi kan teman-teman nih masih ada yang belum datang ya. Suruh cepet-cepet ngundang lagi ya Dok. Kenapa? Karena ini nanti takutnya di tengah-tengah mereka datang terus nggak tahu materinya. Sayang banget nih Oh ya. Karena sebetulnya undangan Dokter Wira ini harusnya bulan lalu ya Dokter ya. iya betul. Tetapi karena tidak memungkinkan bulan lalu untuk menghadirkan Dokter Wira, makanya bulan ini baru hadir. Makanya nih, ayo yang belum hadir, kamu nih Dokter Wira mau akan share screen, habis ini nanti ketinggalan materinya. Karena materinya bagus banget. Betul. Kemarin kita sudah koordinasi nih, udah Udah diskusi-diskusi. coaching-coaching ya dok. Nah, udah lihat, bagus banget nih gitu loh. Kalau nggak datang hadir tuh sayang banget gitu loh. Ayo, ayo yang belum hadir nih, diundangin ya, sayang banget kalau nggak hadir. Betulan, karena nanti pada nyesel. Kenapa? Biasanya kalau ke dokter Wira konsultasi berapa coba? Nah, jauh lagi ke Cirebon ya, dari Bandung ke Cirebon berapa jam? Nah, sekarang nggak usah ini. Konsultasi via WA aja dok, nggak apa-apa. Ah, konsultasi modal kuota ya dok. Iya. Ya boleh dokter, silakan dilanjutkan dokter. Ya, oke. Kita mulai aja ya kalau begitu ya dok ya. Ya boleh boleh. Oke, sebentar. This one? Ya, tinggal di slideshow dok. Manis. Gimana dok, terlihat? Sudah terlihat, oke dok. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan semua, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga dimanapun kita berada senantiasa diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita mampu menjalankan semua aktivitas kita mulai dari pagi hingga tidur lagi. Seperti itu ya. Kali ini judulnya sih sederhana ya. Bagaimana tekanan darah kalau tidak dikontrol, imbasnya untuk kesehatan kita seperti apa. Eh, Banyak kasus yang tidak terduga, ternyata setelah ditelisik punya riwayat hipertensi, pasiennya pass away oleh karena tekanan darah yang tak terkontrol seperti itu. Kali ini kita mengangkat judul Impact of Uncontrolled Hypertension as Silent Killer. Nah, ini data dan fakta ya. Ternyata di dunia kurang lebih ada 1 juta penduduk, 1 billion ya, 1 miliar penduduk dunia itu 25%, 25,8%-nya itu di Indonesia prevalensinya, di mana angka hipertensi itu dimungkinkan cukup besar kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Terus hipertensi yang tidak terkontrol ini nantinya akan menyebabkan berbagai macam masalah, utamanya adanya infak jantung, kemudian stroke, kemudian gagal ginjal, dan sudden death yang kita khawatirkan seperti kasus yang Dr. Epi ceritakan sebelumnya. Ini faktor resiko yang berdampak kepada sistem kardiovaskuler kita atau sistem jantung dan pembuluh darah kita. Kalau kita lihat, ini ada 4 ya, ada coronary disease, ada stroke, ada peripheral artery disease, kemudian, ada cardiac failure atau gagal jantung ya. Nah, keempat-empat ini kalau kita boleh kulik lagi, itu ternyata angka kejadiannya itu mayoritas di laki-laki ya, paling sering itu di laki-laki. Akan tetapi risk ratio-nya terbesar itu di perempuan kalau kita lihat secara data. Itu yang merah itu untuk kasus yang hipertensi, kemudian yang biru itu untuk yang non hipertensi, artinya tekanan darahnya yang terkontrol, terkendali seperti itu. Coronary disease ini penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah koroner, kemudian ada stroke. Itu kalau kita lihat pada wanita
itu ternyata lebih tinggi resikonya 2,6 kali dibandingkan dengan wanita sehat tanpa hipertensi seperti itu. Kemudian gagal jantung juga seperti itu, bahkan insidensinya untuk gagal jantung malah itu wanita itu tiga kali ya menderita gagal jantung dibandingkan dengan wanita sehat lainnya. Bagaimana dengan target untuk, jadi gini, seseorang dengan tekanan darah yang tidak terkontrol untuk mendapatkan angka yang pasti dalam berbagai macam konsensus itu telah dinyatakan, baik itu di konsensus dunia, ini ada JNC 8, kemudian ESH1 dari Eropa tahun 2014-2013, target utama kendali tekanan darah itu angkanya di 140/90, lebih kecil dari itu ya untuk populasi secara umum. Angka ini nantinya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya morbiditas ataupun mortalitas yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler maupun ginjal. Jadi seandainya misal ada seseorang datang di kita mengeluhkan tekanan darahnya 150. Selama ini dia minum satu obat antihipertensi, semisal seperti itu. Ternyata tekanan darahnya masih naik turun nih, belum capai target di 140/90 atau di bawahnya seperti itu. Nah, kalau demikian, ini akan menjadi resiko untuk pasien tersebut menderita gangguan di kardiovaskuler maupun ginjalnya seperti itu. Ini ada beberapa pilihan obat untuk kita bisa memulai memberikan obat antihipertensi sesuai dengan guideline tahun 2014 dari JNC 8. Ini diperuntukkan untuk populasi umum ya, artinya populasi yang kita nggak mikir dia ada diabetes, dia ada masalah obesitas, atau dia ada dengan gangguan ginjal, atau ada dengan gangguan pembuluh darah jantung sebelumnya. Jadi diprioritaskan tuh ada 4 komponen besar, ada diuretik. Mungkin kalau rekan-rekan ada keluarga ataupun rekan-rekan sendiri yang mengkonsumsi diuretik seperti furosemid, gitu kan yang buat kencing jadi lebih banyak frekuensinya dalam sehari, itu termasuk golongan diuretik. Kemudian ada calcium channel blocker, mungkin teman-teman juga pernah dengar dengan amlodipin, mungkin ada yang 5-10 mili. Kemudian ada yang ACE inhibitor, ini contohnya captopril, ramipril, dan angiotensin reservoir blocker seperti golongan sartan, valsartan, kandesartan, telmisartan, dan lain sebagainya. Dok, Nah, dok, halo? dok, Ya. yang obat yang tadi itu harganya berapa, dok? Oh, yang ini ya? Nah, ini harga obatnya murah apakah lebih mahal, Kak, dok? Jadi karena kita gini ya dok, punten sebelumnya, kita kan base-nya insurance ya, insurance dari BPJS. Hmm, Insurance hmm, dari BPJS itu obatnya sudah terkategorisasi gitu. Jadi kita memang kalau dibilang murah ya udah dijaminkan oleh negara maka kita akan gunakan. Tapi banyak juga obat-obat sekarang yang dalam satu pil itu isinya 2 macam. hmm. Kadang-kadang kan kita tuh dapat obat hipertensi 1 sampai 2 atau 3 ya sekali minum gitu misalkan. Nah sekarang modelnya tuh ada yang satu pil tuh 2. Nah itu harganya bisa sampai 20 ribuan dok, satu pil dok. Hmm, Kalau dia minum 2 kali sehari berarti 40 ribu seperti itu. hmm. Ada yang lebih dari situ nggak? Apa dok? Ada yang harganya lebih dari situ? Eh, Dikombinasikan dengan obat jantung seperti itu ada? oh tentunya dok, pastinya ada. Hmm, Jadi gini, kalau kita bicara hipertensi tok, ya mungkin angkanya hanya segitu. Tapi kalau dengan pemberat ada diabetes, ada penyempitan pembuluh darah, itu udah ya bisa-bisa lebih dari 40 ribu dok. 40.000 per hari ya, dok? Iya, itu minimal ya dok, seperti itu. Hmm, hmm. Itu harga obat yang termurah, Iya, yang di cover BPJS. iya. Kalau Nah, dia yang rombongan ya, sakitnya hmm. rombongan banyakan gitu tuh. Bawa satu gerbong gitu sakitnya ya, dok? Iya, kalau Nah, ini rombongan kan seperti itu obatnya, dok. itu kan obatnya termurah. Berarti kan obat yang termahal juga ada ya, dokter ya? Ada, pastinya ada gitu. Nah, itu Makanya ya lagi-lagi kan kadang-kadang pasien kan maunya yang kerjanya cepat, yang bagus, yang hmm, aman dan lain hmm. sebagainya. Tentu pilihannya juga ada seperti itu, Dok. Nah, rekan-rekan ternyata obat seperti ini nggak murahan, tapi mahal gitu loh.
Nah, Iya. justru itu ya, dengerin terus ya, karena ini pasti dengan obat ini mahal, tentunya kan kita benar-benar harus jaga nih tubuh kita, jangan sampai kita konsumsi obat ini dan lebih mahal dari makan yang kita makan sehari-hari ya dok. Iya, betul sekali, benar dok. Boleh dok, dilanjutin dok. Oke, kita lanjut. Nah, ini antihipertensi treatment, ini syarat aja. Artinya, ketika obat hipertensi itu mau kita beri dengan pasien, dia harus memenuhi syarat ini sehingga nantinya dimungkinkan kalau dia dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu itu menghindari kejadian kardiovaskuler, kejadian renal dysfunction, kemudian dia mampu mengontrol mengontrol tekanan darah secara bagus, kemudian mengontrol BPV atau blood pressure volume secara bagus seperti itu. Nah, ini yang menarik ini, Dok. Nah, mungkin rekan-rekan sudah ada yang punya alat pengukur tekanan darah, mau yang digital atau yang manual kira-kira? Ya, yang punya alat pengukur darahnya boleh dikeluarkan. Boleh dikeluarkan ya dokter ya. Nanti kita Boleh, akan bermain boleh. di sini, kita akan bermain di sini sambil dokter Wira nanti jelaskan. Itu rekan-rekan setelah mengukur tensinya, rekan-rekan akan tahu nih ada di mana. Nanti dokter Wira akan jelaskan. Nanti boleh dicat ya hasil daripada pengukuran tensinya berapa sehingga kita bisa tahu nih. Nanti bisa konsultasi sama dokter Wira kira-kira kita di mana nih ya. Sambil dokter Wira jelasin nih, rekan-rekan boleh silahkan tensi. Kalau yang punya langsung tensi aja, chat di kolom chat tensi saya berapa gitu loh ya. Nanti kan bisa ketahuan nih, kita masih ada yang di biru, di hijau, di merah, di apa kuning atau di merah. Di merah pun bagi-bagi nih, nanti dokter Wira akan jelasin ya. Yo yang sudah tensinya boleh di chat sambil dokter Wira jelasin. Boleh dok, dilanjut dok. Oke. Nah, ini kita lihat dulu ya tabel ini. Jadi tabel ini mempermudah kita untuk bisa share ataupun mengenali di mana sih sebenarnya posisi kita berada saat ini ya. Ini cara kita untuk memulai menggunakan obat hipertensi seperti itu. Mungkin pertama akan saya coba sampaikan dari yang merah dulu nih, karena yang merah ini sebenarnya yang memang mutlak harus minum obat hipertensi. Nah, kadang-kadang gini ya, dari pengalaman klinis kita selama berpraktek ya hampir 13 tahun, pasien itu kadang-kadang minum obatnya on off. Kemudian kadang-kadang dia punya pengalaman semisal ketika minum obat nggak nyaman akhirnya memutuskan sendiri untuk tidak melanjutkan pengobatan seperti itu, atau mungkin dia punya alternatif treatment lain seperti itu. Nah, eh, kita khususnya sebagai klinisi ini harus disampaikan secara benar supaya eh, informasi message mengenai penyakit hipertensi itu merupakan penyakit degeneratif yang memang harus eh, dijaga secara terus-menerus seperti itu. Artinya kita nggak mungkin nantinya menghadapi banyak kasus ketika pasien tekanan darah nggak terkontrol, jatuhnya ke gagal ginjal, nggak terkontrol, jatuhnya ke stroke dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita mulai aja untuk yang tabel yang merah ini ada merah ya dari bawah ke atas. Itu ada grade 3 di mana tekanan darah di atas 104 di atas 180 untuk sistolnya, diastolnya di atas 110 besar sama dengan ini sudah wajib hukumnya untuk minum obat seperti itu. Apalagi dia kalau dijumpai adanya masalah kardiovaskuler, misal pasien datang dengan riwayat pasang cincin, pasang ring di jantungnya seperti itu, atau dengan gangguan fungsi ginjal sebelumnya. Nah, ini udah wajib. Ketika dia datang dengan tekanan darah grade 3 di atas 180 per 110, ini wajib minum obat tensi seperti itu. Nanti pilihannya akan disesuaikan. Tapi ingat, di dalam tata laksananya kita tidak melupakan adanya lifestyle change, artinya bagaimana nih gaya hidup si pasien harus dirubah ke depannya seperti apa. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk kelompok yang berikutnya, ketika kita jumpai ada diabetes, maka kalaupun dia dengan high normal, itu tekanan darah 130 sampai 139 untuk sistol, dan diastolnya 85 sampai dengan 89,
itu sudah bisa kita sarankan untuk minum obat. Nah, seperti itu ya. Baik dengan kalau dia di grade 1 hipertensi dengan tekanan darah 140 sampai dengan 159 dengan diastol 90 sampai dengan 99. Nah, eh, di tabel yang mungkin kita bisa evaluasi, artinya pasien ini ketika datang diukur normal, tekanan darahnya 120 sampai dengan 129, di mana diastolnya 80 sampai dengan 84, itu tanpa ada faktor risiko apapun. Nah, ini kita wait and see. Artinya kita bermain hanya dengan modalitas lifestyle change, artinya perubahan gaya hidup. Nanti perubahan gaya hidup di slide berikutnya akan kita sampaikan. Nah, di sini tempatnya kita mengedukasi lebih banyak, kemudian memberikan dia motivasi mungkin, kemudian memberikan dia suplemen nutrisi tambahan dan lain sebagainya. Artinya sebelum kita gunakan atau sebelum kita berikan obat-obat hipertensi dalam kurun waktu minggu sampai dengan beberapa bulan ke depan, itu harus kita treat dulu dengan gaya hidupnya seperti itu. Baik dia yang normal tekanan darahnya atau dengan high normal 130 sampai dengan 139 per 85 sampai dengan 89 kalau pasiennya tidak ada faktor risiko. Kira-kira gimana, Dok? Dokter Epi? Nah, kira-kira nih rekan-rekan udah ada yang tensi belum? Ada di Udah mana? ada? Tadi sih baru ada yang bertanya aja. Kalau dia 120 per 100. Nah, Mm-mm. 120 per 100 ini termasuk Oke, hipertensi. Nah, ini oke. masuknya di yang mana nih? Dia kalau tidak ada risiko faktor berarti yang di high normal ya, Dok? Dia masuk, Masih di kita normal langsung ya? lihat dok, diastolnya itu kan 100 ya dok. Oh, per Dia 100 masuknya ya, ya, ke ya, ya. grade 2, Oh, sudah grade di 2 yang 2. kuning. Nah, Nah, Butin sudah di kuning, Ibu udah di Tintin. kuning posisinya gitu. Nanti kita Hmm, akan evaluasi hmm, beberapa minggu ke depan, bisa 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Mau modifikasi gaya hidup dulu, it's okay, fine, kita boleh. Artinya hmm, kita bisa mengulur waktu. Tapi setelah itu, ketika tekanan darahnya khususnya diastolnya hmm, belum terkontrol, nah, kita bisa kasih dia satu macam obat hmm. hipertensi seperti bisa kita mulai seperti itu. Sistol tuh yang bagian atas, diastol yang bawah Ya, ya. betul, betul sekali, Nah, Dok. nah, itu jadi sistol dan diastol itu yang atasnya yang sistol, yang bawahnya yang diastol. Jadi biasanya 120 per 100. Nah, 100 ya berarti yang diastol ya. Ya, Nah, kemudian dokter, ini kan rekan-rekan di sini juga pasti punya nih yang namanya tensinya ada yang manual. Kalau manual biasanya kita datang ke klinik, kita datang ke dokter, itu di manual ya, Dok. Nah, nanti ya, diinin sama stetoskop gitu ya. Tapi kalau yang digital itu kan lebih banyak lebih praktis tuh. Nah, kira-kira ya. range-nya itu di berapa, Dok? Untuk kisaran daripada nilainya, akurasinya Biasanya sih biasanya. distraknya Hmm. paling nggak jauh dari 5 mm Hg itu, Dok. Kalau untuk alat Hmm. digital itu sendiri gitu. Berarti digital lebih tinggi ya. Ya, lebih tinggi biasanya. Nah, jadi yang digital kalau yang punya digital coba dilihat ini berapa nih. Berarti kalau dengan yang manual berarti tinggal dikurangi 5. Tapi jangan terlena begitu udah tahu oh berarti ini kurang 5 sedikit nih gitu loh. Ternyata nanti malah naik ya dok ya. Ini ada yang udah juga di Bu Juli 132 per 78. Ah, Nah, ini rendah banget ya. 132 tapi pernya 78. enggak, kalau itu masuk ke high Masih normal. di, Nah, kita tanya masih lagi di nih ke Bu normal. Juli. Bu Juli ada Hmm. faktor resiko enggak? Misalkan ada obesitas, kemudian Hmm. ada diabetes, seperti itu. Hmm. Nah, ini ada juga nih. Berarti Bu Juli masih di normal. Oh, ada obesitas. Obesitas nggak ada kalau Bu Juli mah. Langsing. Nggak ada, dia nggak ada obesitas. Nah, ini. Nah, ada dari dokter siapa? Dari Bu Nurul Nadia. 125 per 100. Berarti masuk grade 2 lagi ya, dok? Masuk grade 2 itu. Tinggal nanti kita tanya Ah, faktor resiko ibu apa, nanti kita hmm. scroll lagi ke bawah-bawahnya gitu. Nah, Bu Siti coba dilihat ada faktor resiko nggak? Punya faktor resiko berarti termasuk yang keturunan, dok? Kenapa? Termasuk misalnya dia punya keturunan diabetes seperti itu, ada Oh, nggak kalau kaitannya faktor ke situ? resiko keturunan bukan ini langsung ke pasiennya, ke individunya gitu. Langsung individunya. Berarti kalau Ya, misalnya memang andai sudah kata, terdiagnosa diabetes kah, atau dengan hmm, peningkatan kadar kolesterol sebelumnya pernah dalam 3 bulan terakhir dan lain sebagainya.
Nah, ayo nih, ini berarti ditanya nih Bu Siti Nurul Nahdia, ada faktor risiko lain nggak? Jadi kalau seperti tadi Dokter Wira bilang, kalau apa di sini kan masih di grade 2, tapi dilihat ada faktor risikonya nggak. Kalau tidak ada faktor risiko berarti tinggal dilihat ya, Ya, tinggal di wait and see. wait and see benar. Nah, Jadi satu memang lagi. kita nggak buru-buru ya dok. Kalau memang Iya. posisinya dia tanpa faktor resiko, kemudian Hmm, mau itu normal sampai dengan grade 2 sekalipun, itu tetap wait and see. Kita kasih dia keleluasan waktu untuk ikhtiar nih ceritanya ya kan. iya. Gitu. Betul. Nih, Pak Hardi 127/91. Berarti sudah di mana nih? Grade 1. 91. Grade Ya, 1 Pak Hardi. diastolnya udah naik itu di 90 kan. Ya, dia 91 di sini. Berarti kan ini yang grade 1, berarti ini 140 sistolnya sampai 159, diastolnya 90 sampai dengan 99. Waduh, Bu Iing 100/80. Ini Bu Leni Lim, bukan Bu Iing ternyata belakangnya sama. Bu Leni Lim 100/80. Berarti masuk di 100 Is rendah ya? normal. Masih normal, tapi di bawah 120. Nggak apa-apa ya dok itu? Ya, is okay. Berarti masih normal Bu. Ya, masih Tinggal, normal Ibu. oke. Nggak ada lagi? Nah, kalau nggak ada lagi kita lewat nih ya. Yang tadi Oke. sudah Nanti tahu nih nilainya berapa, ada di grade mana. Nah, tinggal tadi penjelasan dokter Wira diingat-ingat ya, harus seperti apa. Boleh dok, dilanjut dok. oke, baik dok. Nah, ini dia. Bagaimana cara kita memodifikasi gaya hidup. Jadi memang eh, tujuan dari kita memodifikasi gaya hidup untuk semua jenis hipertensi yang ada pada pasien itu termasuk mereka-mereka yang memang sudah mendapatkan obat. Nah, jadi meskipun sudah dapat obat, kita nggak boleh berbangga hati nih. Kita nggak boleh jumawa nih. Artinya kita udah nggak usah olahraga, misal seperti itu. Itu nggak benar seperti itu. Atau kita tidak apa namanya membatasi asupan garam seperti itu. Itu tidak benar, tidak seperti itu. Seperti itu, Dok. Jadi utamanya memang kita mau mendapatkan high normal blood pressure yang terkendali gitu tuh. Artinya kita mau kendali tekanan darahnya sampai pada target yang tadi tuh yang populasi umum di 140/90. Jadi untuk rekan-rekan yang kita bicarakan di sini target 140/90 tadi itu adalah untuk populasi umum tanpa penyebab penyerta lain. Kalau nanti in kasu ada diabetes, itu nanti lain cerita lagi. Pembahasannya ada. Nanti kalau memang ada kasus seperti itu, nanti bisa japri ke saya seperti itu ya. Kemudian itu jadi modifikasi gaya hidup ini bukan hanya situasional ya, lip surface saja gitu. Jadi utamanya memang harus kita rutinkan, kita maksimalkan untuk kita bisa dynamic setiap hari, itu bugar setiap hari. Oke, ini ada beberapa panduan ya, artinya hal-hal yang direkomendasikan. Kemudian manfaat apa yang kita dapat setelah kita melakukan modifikasi. Uh, Contoh itu ada bagaimana kita mengurangi berat badan. Nah, target BMI itu untuk idealnya itu 18,5 sampai dengan 22,9 untuk Asian ya. Itu mampu kalau kita menurunkan berat badan itu akan menurunkan tekanan darah systolic blood pressure itu sampai dengan 5 sampai dengan 20 tiap 10 kilo loh. Nah, bayangkan kita punya berat badan misal sekarang di 80, sementara IMT kita mungkin di 68, dengan kita turunkan berat badan kita sampai dengan 10 kilo, kita bisa adjust penurunan tekanan darah sampai dengan 5 sampai dengan 20 mm Hg. Seandainya kita punya riwayat hipertensi seperti itu. Kemudian bagaimana perencanaan makanan? Diet yang cukup, ada buah, ada sayur, kemudian low fat diary, mengurangi asupan lemak, itu juga termasuk ya fat saturated dengan total fat itu mampu mengurangi tekanan darah sampai dengan 8 sampai dengan 14 mm Hg. Kemudian bagaimana dengan asupan garam? Asupan garam yang direkomendasikan itu 2,4 gram sodium atau 6 gram sodium chloride itu per hari. Kalau kita batasinya sampai segitu gitu ya, itu mampu menurunkan tekanan darah 2 sampai 4. Jadi kalau saya seringnya nyampaikan ke pasien gini,
eh, kan produk olahan banyak ya dok ya. Ada yang fast food, ada yang nugget-nugget dan lain sebagainya. Jadi nggak murni garam loh yang memang kita batasi, tapi makanan yang memang semuanya disituasikan garamnya banyak gitu loh. Karena garam ini kan juga termasuk pengawet ya, kayak Iya, micin dan lain betul. sebagainya itu termasuk. Itu yang perlu sekali menjadi key point juga. Artinya kita tidak melulu eh, base-nya itu garam yang sehari-hari kita gunakan. Enggak seperti itu. Artinya produk olahan yang memang kita dapati garam itu cukup banyak, itu kita harus batasin seperti itu. Nah, kemudian physical activity, ini olahraga yang dianjurkan itu aerobik, physical activity, eh, berjalan, itu kurang lebih 30 menit, sehari, minimal seminggu 5 kali, itu mampu menurunkan tekanan darah 4 sampai dengan 9 meter Hg. Udah datang kali Pak Kemudian Andi ini. konsumsi alkohol kita batasin, itu mampu menurunkan tekanan darah 2 sampai 4 mm Hg. Oke. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dok dari audiens terkait Ini ini? nanti dok, mendingan nanti soalnya di pertanyaannya ada yang dengan berbagai dengan ini apa? Oh, oke, siap. Saya lanjut aja ya. Lanjut dulu aja dok. Oke. Nah, ini untuk physical activity, dia mengandung apa namanya, ada frekuensi, intensity, time, dan type. Ini harus terpenuhi semua. 4 to 7 days per week, 4 sampai dengan 7 hari dalam seminggu gitu ya, minimal 5 lah dalam seminggu itu kita mesti ada activity, frekuensinya harus lebih sering seperti itu ya, 4 sampai 7 kali seminggu lah. Kemudian dengan intensitas yang moderat, jadi disesuaikan juga nih dengan kondisi fisik kita hari itu kalau kita mau exercise, atau kondisi kita misalkan kita dengan pemberat diabetes yang belum terkontrol, atau dengan usia kita misalkan seperti itu harus kita sesuaikan. Kemudian waktunya nggak usah lama-lama, kalau saya seringnya sih nyarankan 30 menit aja cukup, dengan cuaca yang ya pagi ya, enaknya sih pagi atau mungkin sore yang udah agak lebih teduh lagi ya seperti itu. Kemudian ini harus memenuhi kriteria cardiorespiratory activity, artinya ini memacu jantung constantly. Jadi kadang-kadang banyak pasien kita itu bekerja dia anggap sebagai exercise, itu keliru. Jadi exercise ini nggak boleh intermittent, nggak boleh ada jeda. Kalau kita mau walking ya just walking, 30 menit habis selesai gitu. Nggak yang sambil ke pasar jalan karena katanya 2 kilo jauh, itu dibilang exercise, itu no, ya itu tidak benar seperti itu. Kita bisa walking, jogging, sepedaan kalau masih mampu, ataupun berenang, itu masih disarankan seperti itu ya. Berarti kalau ibu rumah tangga di rumah kerjaan rumah itu bukan masuk itu ya dok? Oh, bukan dok, itu jauh panggang dari api ya dok, mohon maaf dok, itu nggak masuk. Soalnya kan Karena ibu-ibu suka bilangnya gitu iya dok, kan benar, udah benar sekali itu olahraga. dok. Iya, saya udah dari pagi dok, bangun 3:30, ngantar anak sekolah, jaraknya kurang lebih 2 kilo, bawa jalan atau bawa sepeda motor, kira-kira itu olahraga nggak dok? Itu bukan olahraga, iya, karena itu tidak mengandung prinsip yang 4 ini, seperti itu. Nah, betul. Kadang kan kalau nyuci apa ngepel di situ Nah, nggak sama betul, ya dok betul ya? dok. Iya. Karena niatnya beda ya dok. Niatnya olahraga sama niatnya beberes gitu. Nggak sama. Jadi nggak bisa kita samakan olahraga. Kita olahraga memang niatnya olahraga dan sesuai dengan apa yang dokter bilang ya, Iya, frekuensinya, intensitasnya, waktunya. Kalau kita ini kan harus sesuai dengan ini nih, tipenya apa. Tapi kalau sambil apa ngepel, ya nggak bisa ngepel di nggak rumah ya bisa. seperti itu ya. Nanti targetnya Nah, nggak tercapai dok. nggak nyampe. Buing tidak boleh ya, olahraga ya itu ya, nggak boleh. Jadi itu bukan Kadang-kadang malah olahraga. ada yang ini dok, kalau kalau pasien bilang tuh sambil tawaf dia. Jadi dia Ah, memang sengaja jalan ke daerah yang banyak jualannya. Jadi begitu nah, ngantar anak sekolah pulang sambil bawa bawa tentengan dok. ya, Ah, ya kalau kalau di Bandung tawafnya ke Pasar Baru katanya. ah, kalau di kita tuh seringnya begitu tuh pasien-pasien dok. Iya, Oke pulang bawa siap. kresek banyak ya dok, untuk Banyak tentengan jalan-jalan. banyak tuh malah gorengan semua penuh dalam satu plastik. Nah, berarti nggak boleh ya, bukan karena niatnya olahraga, berarti niatnya olahraga, bukan niatnya sambil jalan-jalan, sambil ke pasar, itu bukan niat di Iya, olahraganya ya dok. itu Nah, tidak kita anjurkan ya dok seperti itu. betul. Oke Oke, dok, saya boleh lanjut ya dok. dilanjut.
Nah, ini ada beberapa jurnal review ya. Eh, saya juga ini baru dapat dari Dokter Evi kemarin ya. Jadi memang sebenarnya sih memang belum banyak yang ini kan tahun 2014, artinya bukan yang apa namanya, bukan kita belum menemukan yang baru lagi seperti itu karena memang untuk bisa apa untuk bisa mendapatkan review-review seperti ini dengan modalitas non kimiawi, artinya kita mungkin butuh waktu yang cukup panjang seperti itu ya dok ya. Jadi jurnal review ini kita ambil itu dari Nigeria. Bayangkan Nigeria di Afrika sana bisa menerbitkan apa namanya penggunaan madu ya yang dengan takaran tertentu dia mampu menurunkan tekanan darah dan heart rate untuk pasien-pasien sehat usianya itu sekitar 20 sampai 30 tahun laki-laki seperti itu. Ini tahun 2014. Jadi di jurnal ini disampaikan pemberian madu itu sebanyak 20 cc dikasih di ada 15 menit pertama, ada 30 menit pertama, ada 1 jam setelahnya seperti itu. Nah, ternyata yang bermakna signifikan menurunkan tekanan darah itu di 15 menit pertama. Kata si jurnal ini, kata penelitian ini seperti itu. Jadi memang ini bisa menjadi referensi penelitian di masa mendatang yang melibatkan manusia ya, tentunya manusia sehat. Bisa lagi nanti ada kita nunggu lagi lah nih ya, misalkan ada penelitian lainnya yang untuk yang sakit, misalkan sudah hipertensi, dia derajatnya derajat 1. Gimana sih kalau kita treat dengan madu, kemudian kita ukur 15 menit pertama, 30 menit pertama, dan seterusnya seperti itu. Bagaimana perubahan tekanan darahnya seperti itu. Ini dari Nigeria ya. Kemudian berikutnya, nah ini satu lagi bipropolis. Nah bipropolis ini dari Irak. Kemudian dia melakukan studi terhadap 40 orang sehat, laki-laki perempuan. Laki-laki 14, perempuannya sekitar 26. Dia ukur kalau di sini tekanan darah ditambah dengan parameter lain ya. Itu ada lipid profile seperti trigliserid, HDL, LDL dan sebagainya. Kemudian ada asam urat juga. Dia ukur selama 2 bulan pemberian. Jadi yang dikasih itu bipropolis ekstrak yang di kapsul selama 2 bulan dengan dosis 2 kali 500. Itu kemudian dia ukur tekanan darahnya. Ini untuk orang sehat. Ini jadi perlakuannya ini pada orang sehat, orang usia muda. Ternyata setelah dihitung itu tidak berbeda bermakna dengan orang yang tanpa dikasih bipropolis untuk penurunan tekanan darahnya. Nah, tapi setelah 2 bulan minum, tapi tidak disebutkan berapa lama setelah 2 bulan, ini ternyata bermakna signifikan. Artinya si bipropolis tadi mampu menurunkan tekanan darah setelah minum 2 bulan seperti itu. Dan parameter lain, trigliseridnya turun, LDL-nya turun, kolesterolnya turun, kemudian gula darah puasanya turun, itu setelah pemakaian lebih dari 2 bulan. Tapi di rentang penelitiannya itu tidak berbeda bermakna, baik orang yang dikasih bipropolis, yang 40 orang tadi, dibandingkan dengan yang tanpa bipropolis seperti itu. Nah, ini kita juga tampilkan testimoni ya. Ini ada di HDI1. Ini saya dapatkan juga dari Dr. Evi. Ini penggunaan selama 1 tahun. Beliau juga ada riwayat hipertensi sebelumnya. Tekanan darahnya itu 150 sampai dengan 160 per 90. Ini udah masuk stage 2. Kemudian ada amlodipin dikasih, tapi dosisnya nggak disebutkan. Nah, ternyata beliau direkomendasikan untuk mengkonsumsi produk polinergi, bipropolis ada, kemudian ada royal jelly juga seperti itu. Di rutin dia konsumsi. Sekarang tekanan darahnya itu di 130 per 80. Ya, jadi memang manfaatnya cukup banyak ya untuk ajuvan terapi lah kita bilangnya, penggunaan seperti bipropolis
kemudian penggunaan royal jelly ataupun clover honey sendiri seperti itu. Ini bisa. Nah, itu testimoninya ya, ya. Sebetulnya testimoninya banyak ya kalau di HDI One ada beberapa, terus mungkin rekan-rekan juga punya testimonial yang sangat luar biasa tentunya. Nah, ini di sini udah ada pertanyaan-pertanyaan nih dok. Ini dokter berarti udah selesai slide-nya ya. Kita baru bisa ini ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya sudah ada beberapa dokter. Nah, dari penjelasan yang tadi kita bisa simpulkan ya bahwa ternyata hipertensi ini kita benar-benar harus waspada, terutama kita harus bisa mungkin boleh ditampilkan yang tadi dok, yang kira-kira kita ada dimasuk di grade berapa. Nah itu udah di screenshot belum? Nah sudah dilihat belum tuh? Jadi kita bisa tahu kita ada di mana gitu loh. Karena kan siapa tahu nanti misalnya kita ke klinik atau ada teman yang punya alatnya. Nah kita udah tahu, oh kita ada di daerah sini nih. Nah apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Nah ini dok di sini ada pertanyaan dok. Jadi Pak Salman Abid. Oh ini sebentar yang. Nah yang atas dulu dari Pak Ervin. Pak Ervin mau tanya, kalau sudah kena hipertensi, terus minum obat dokter hingga tahunan, apakah pasien bisa memiliki tensi normal lagi? Nah dokter tadi kan di awal nih sebelum menjawab itu ya, di awal dokter kan bilang itu tadi tekanan darah itu di bawah 140 ya dok. Berarti pada saat dokter misalnya ada pasien yang tekanan darahnya tinggi, tentunya goals-nya adalah di situ ya dok. Iya, untuk populasi Harus di umum situ. ya. Iya, Seperti itu kan. Nah, ya. berarti ini ada kaitannya nih dengan pertanyaan yang barusan. Ini apakah kalau misalnya udah hipertensi, minum obat dokter terus, itu tensinya akan normal dok? Seperti Oke. itu. Eh, Pertama mungkin yang perlu kita sampaikan, ini termasuk ranahnya edukasi juga, berbicara penyakit hipertensi, diabetes, kemudian penyakit yang melibatkan kardiovaskuler, ini penyakit degeneratif. Artinya itu penyakit yang harus dikontrol. Tidak kita bilang dia tidak akan normal, tapi terkontrol seperti itu. Kita menghindari terjadinya organ damage, artinya kerusakan organ dalam jangka waktu panjang seperti itu, dok. Itu yang perlu dikoreksi. Mungkin eh, yang perlu kita sampaikan ke teman-teman kita atau rekan kita untuk hipertensi itu terkontrol, gitu. Jadi Ya, tidak normal. It's not normal, tapi kita kontrol seperti itu, dok. ya. Jadi sama kan ya dengan diabetes pun seperti itu ya. Gula Iya, darahnya terkontrol ya dok. iya, Bukan artian normal lagi, tapi iya. terkontrol. Nah, ini kan tadi di awal tuh judulnya ada silent killer nih dok. Nah, silent killernya di sebelah mana nih dok? Yang hipertensi. Apakah yang di grade 3 ini dok? Atau di yang normal tiba-tiba bisa silent killer? Nah, jadi eh, sebenarnya gini, dok. Eh, Tubuh kita ini punya namanya mekanisme sirkadian. Jadi tekanan darah manusia itu secara fisiologis tuh akan naik mulai dari subuh, dok, dari jam 4 sampai dengan jam Hmm. 10 pagi. Itu tense banget, itu tegang banget itu posisinya seperti itu. Karena tubuh kita secara fisiologis mampu mengatasi itu, masih dalam barometer yang bisa terkontrol, kita nggak perlu obat. Hmm. Tetapi untuk beberapa kondisi orang itu sudah tidak jalan lagi sirkadiannya. Jadi mau jam berapapun naik terus kayak begitu. Nah, itu di situ Hmm. ya butuh obat. Nah, eh, situasi-situasi yang seperti ini itu kan tidak ada yang bisa memprediksi, dok. Hmm. Gitu. Artinya jam 12 siang nanti who knows tekanan darahnya bakal naik atau dari pagi. Kan udah jelas pagi itu tekanan darah naik kan gitu. Seperti itu. Makanya banyak eh, meninggal mendadak itu subuh menjelang pagi kayak begitu, dok. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Oh, berarti ini ada kaitan dari fisiologisnya ya. Jadi Iya, ini harus dicatat juga karena ini berarti dari pagi ini tubuh kita tuh memang naik ya, memang tinggi ya dok. iya betul. Nah berarti betul deh ya. Nah ini suatu catatan yang penting karena kadang kita kan nggak ngeh gitu loh. Emang kalau saya pikir kemarin tetangga saya meninggalnya tuh sekitar jam 10 dok.
Iya. Jadi pagi-pagi tetangga saya tuh masih nganterin istrinya untuk olahraga ke lapang, ke situ. Terus kemudian jam 10 sudah selesai, istrinya dapat kabar suaminya meninggal setelah dia jatuh pada saat lagi main tenis lapangan. Nah, Mhm. padahal nggak ada cerita apa-apa, cuman begitu saya ngelayat, dia bilang ternyata dia tuh punya hipertensi, tapi obatnya nggak pernah diminum. Nah, Nah, ini kaitannya berarti dengan rutinitas minum obatnya berarti ya, Dok, juga ya? Kalau iya, sudah kita terkena ya, iya, berarti tidak boleh kita seenaknya, "Udahlah nggak usah diminum, nggak naik, nggak tinggi naiknya." Itu tuh boleh nggak, Dok, kalau seperti itu? Jadi kalau misalnya nggak naik, udah nggak diminum, nanti kalau naik minum lagi gitu loh, Dok? iya. Ya, sama Dok, banyak juga kan klien kita juga seperti itu gitu. Jadi dia memprediksinya dengan coba memegang tengkuk bagian belakang nih. Kalau Mhm, dirasa kenceng, ya udah saya minum saat kencang gitu. Nanti iya. kalau sudah ringan, ya sudah saya stop aja untuk beberapa hari. Jadi yang sisanya saya simpan dulu kayak begitu. Saya Ah, kemarin juga ada kasus lucu ya Dok ya, ibu rumah tangga usia produktif sekitar 35 ke 40 tahun, anaknya ada mhm, 3, didampingi suaminya, masuk ke IGD dengan tekanan darah 220 per mmm, 110. Oke, itu kita oh, bisa klasifikasikan sudah masuk yang stage 3 ke atas, iya, dia dengan keluhan nyeri kepala hebat seperti itu Dok. Nah, lantas mmm, saya gali informasinya, memang hipertensi sudah lama, sudah sejak hamil anak pertama. Nah, ini kata kuncinya. mhm, Hamil anak pertama, anak kedua, dan seterusnya seperti itu. Sebenarnya kalau kondisi hamil kita punya hipertensi atau mungkin dokter kandungan bilangnya preeklamsi, eklamsi, itu bisa tidak jatuh ke hipertensi kronis, Dok, kalau dirawat dengan benar selama 3 sampai 6 bulan. Kayak begitu. mmm, Tapi masalahnya ketika pasiennya ketemu, mohon maaf sejawat objin, itu setelah lahiran tidak direkomendasikan untuk tolong ini dirawat ke penyakit dalam atau dokter yang lain gitu tuh. jadi Masalahnya di tidak situ. Jadi mau nggak mau beban hipertensinya tambah banyak. Gitu. Dia ah, hamil anak kedua ya lebih parah lagi, lebih berat lagi seperti itu dan mhm, ketiga dan seterusnya. Balik ke kasus yang tadi dengan riwayat hipertensi saat kehamilan, otomatis dia jadi hipertensi kronis. Masuk dengan tekanan darah 220 per 110, ditemani sama suaminya. Kemudian waktu saya visit, karena dari IGD sudah kita kasih apa namanya apa namanya obat ya, ya seperti itu. Tinggal 150-an lah per 90 berapa seperti itu. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, ini ibu kalau ngelihat, jadi kita kalau ngelihat apa ya dok, ya tampilan pasien ini unik-unik mhm, memang. Jadi harus dibawa santai, kadang-kadang harus dibujuk, kadang-kadang harus ya kita harus berusaha memposisikan ke dianya gitu tuh, di bawah iya seluruh dan lain betul, sebagainya juga. Saya bilang gini ke Pak suaminya, Pak, ini bukan masih suka-suka nih minum mmm. obatnya, masih semaunya dewekan kayak begitu. Ini nanti bisa jadi ibunya gagal ginjal ke depannya. Bapak siap nggak cari ibu pengganti? Nah, saya bilang gitu. Istrinya langsung apa, langsung ini, langsung wow gitu dong. Langsung marah dia. Iya, dokter Kok tuh malah gitu ngasih katanya jalan begitu. katanya. Ya kan cuma saya sampaikan, bukan nanti yang ngurus anaknya siapa? Saya bilang kan kasihan kan saya bilang gitu. Kalau ibunya masih seperti ini nih modelnya kayak begitu. Biar nggak Jadi bandel memang ya ibunya ya, Dok, jadinya minum jadi obat ibunya teratur ya. iya. Ibunya memang luar biasa gitu. Jadi memang dia semaunya saja kalau agak nyeri baru dia minum. Dia bilang memang dia ada amlodipin, ada kadang captopril dia minum seperti itu. Dan makan sepuasnya dia dengan obesitas juga kayak gitu. Jadi luar biasa memang amazing banget pasien-pasien ini. Ya, Gitu dok berarti mungkin. kalau orang yang bilang tengkuknya sakit itu bukan suatu indikator kalau dia tensinya naik atau kolesterolnya tinggi kan, Dok? Kan orang Iya, biasanya, "Ah, ini kayaknya tengkuknya ini kolesterolnya tinggi atau tensinya naik." Itu kan nggak bisa kita bilang seperti itu ya, tetap harus kita ketemu dokter untuk diperiksa tensinya, iya ya? paling tidak kalau ada Mmm, di rumah ya diukur lah. Misalkan kita memang mmm, dengan riwayat hipertensi sebelumnya, nggak ujuk-ujuk harus ke dokter ya kita ukur dulu tekanan darah seperti itu dok. mmm, Jadi ya, ya mungkin gini ya, ini subjektif sebenarnya, tapi mungkin kan pasien ini karena sudah terlatih ya dok ya dengan situasional yang ada di rumah dan lain iya, sebagainya, jadi dia bisa mengambil kesimpulan tanpa mmm, menentukan dulu nih memang benar enggak. Ternyata
uang belanjanya belum dikasih sama suaminya, tengkuknya sakit kan luar biasa nanti ini, Dok. Yang merahnya kurang ya, Dok? Iya, Warnanya nggak merah makanya, hijau Dok. semua kayaknya. Gitu, Jadi kalau makanya, warnanya merah kita nggak? kasih masukan kalau ada alat di rumah ya, itu digunakan dulu sebelum ujug-ujug pergi dan lain sebagainya. Tapi kalau memang urgent banget ya silahkan datang ke Ya. IGD seperti itu, Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, tapi dari tadi ya rekan-rekan udah kejawab ya. Nah, ini ada wanita usia 70 tahun, tensinya 150/100, ada glukoma pada mata dan wajib minum obat glukoma plus obat tensi. Apakah ada efek samping ke organ tubuh lainnya? Oke, jadi glaukoma itu sendiri sudah manifestasi organ dari hipertensi yang tidak terkontrol, seperti itu ya. Hmm, Glaukoma itu kan peningkatan tekanan, ya, orbita ya, dari mata. intraokuler dari, bola mata, seperti itu. Nah ini, tekanan darah yang seperti ini ya menjadi akar masalah sebenarnya dan menjadi pemberat untuk glaukomanya. Nanti glaukomanya Hmm. nggak berkesudahan, akhirnya pasiennya bisa buta, seperti itu. Nah berarti kan sayangilah tubuh kita ya, jangan sampai buta seperti itu. Iya, Gak ada nggak ada jualannya soalnya, Dok. Nah, ini ada lagi pertanyaan, kalau rendah banget itu kenapa? Kalau berarti ini hipotensi berarti ya jatuhnya ya, kalau mhm, terlalu mhm, rendah. Nah, mhm. hipotensi itu seperti apa? Kalau hipotensi, Dok. Jadi ini beda dari yang sini. Yang di sini yang kita bahas hiper, tapi ternyata ini yang bertanya kalau dia hipotensi seperti bagaimana. Oke, jadi untuk hipotensi sendiri mungkin, pembahasannya agak sedikit berbeda ya, Dok, karena memang, Hmm, eee, pumping atau tekanan darah itu kan dipengaruhi oleh pompa, kemudian dipengaruhi oleh pembuluh darah dan dipengaruhi oleh tahanan perifer ya, tahanan, pembuluh darah tahanan, sorry, dipengaruhi oleh tekanan darah kapiler yang, pembuluh darah yang di ujung-ujung tuh, seperti itu. ya. Hmm, Nah, Eee, ketika, tekanan darah turun, itu berarti kita bisa berpikir mungkin saja cairannya kurang, seperti itu. hmm, Asupan nutrisinya kurang, seperti itu. Ada atau faktor lain, mungkin ada kelainan endokrin, misalkan dengan hmm, hipotiroid dan lain sebagainya. Itu bisa kita pikirkan, seperti itu. Atau mungkin pasiennya dengan diare, seperti itu. Itu bisa kita mungkinkan, tekanan darah juga bisa turun, seperti itu, Dok. Jadi ya hmm. case by case harus kita lihat juga gitu, Dok. Ya, oke. Nah, ini ada lagi, Dok. Kalau ini mah dari Bu Juli bertanyanya tentang kalau kita pakai alat digital itu ngeceknya sekali apa 2 kali. Mungkin takut salah ya, takut tidak akurat. Jadi dicek sekali misalnya 120/90. Dicek kedua kali lagi, loh kok naik ya? Nah, jadi yang sebenarnya yang mana nih yang akurat? Ke satu atau kedua gitu loh. Kalau kalau Sebe lihat tadi yang seperti tadi dokter bilang kan berarti kurang ininya bedanya sama yang manual 5 ya. Nah, ini iya, kira-kira yang mana akuratnya yang pada saat tensi pertama atau kita pengulangannya, Dok? sebenarnya baik kita menggunakan digital ataupun manual ya tetap diukur, 3 kali, Dok, dalam Hmm, waktu yang berbeda sebenarnya gitu dan kondisi kitanya, tenang ya, nggak gaduh gelisah seperti itu. Kemudian harus dipastikan juga alat kalau digital kan mungkin baterai, kemudian, hmm. apa namanya itu, ya mesinnya sendiri kan gitu. Itu aja sih, Dok, yang Ah, mungkin ya. bisa kita sarankan gitu. Tetap diukurnya 3 kali, nanti ya dirata-ratakan gitu. Hmm. Oke, ini kalau tensi 135/70, apakah itu baik-baik saja? Nah, 135/70 ini dari Pak Ervin. Berarti kan kalau lihat dari diastolnya dia masuknya di grade normal apa, Dok? Di bawah Iya, 80 tapinya ya. iya. Nggak apa-apa Itu tuh. udah kalau kalau sistolnya udah naik ya, kan 135 Ya, udah high normal, tapi berarti di kalau nggak dapet resiko mah is okay, fine, hmm, nggak masalah gitu. berarti Pak Ervin lihat dulu ada faktor resikonya apa enggak. Nah, Iya, kalau ada faktor resiko berarti wait and see ya, Dok. iya betul. Nah, terus ini dari Bu Atin. Dok, faktor apa saja selain faktor usia yang memicu seseorang yang tadinya punya riwayat darah rendah berubah menjadi hipertensi, Dok? Nah, ini dari darah rendah ke jadi darah tinggi itu. Eee, kalau untuk kasus saya belum pernah ada model yang seperti ini ya, cuman memang harus Hmm. kita telaah lagi ya posisinya. Hmm. Kadang-kadang memang misalkan
Awalnya hipertensi, karena lain sesuatu hal, ya mungkin istirahat kurang, nutrisi dan lain sebagainya, tiba-tiba tekanan darahnya turun. Atau mungkin dia dalam kondisi cemas mungkin, atau mungkin lagi dalam kondisi eh, kehilangan. Kehilangan ini banyak hal ya, Hmm. mungkin kan berkabung dan lain sebagainya, kurang istirahat dan lain sebagainya. Itu bisa aja dimungkinkan terjadi kayak begitu. Ah, iya, balik lagi nih buatin ya, dilihat juga nih kenapa adakah riwayat-riwayat yang tadi dokter Wira bilang ya, seperti itu. Udah kejawab ya buatin? Buatinnya mana ya? Udah terjawab ya. Nah, oke, terus pertanyaan ini dari Bu Sunarti. Kalau di sawah, kalau orang desa itu banyak kasus meninggal mendadak di sawah. Nah, kampungnya Bu Sunarti itu mayoritas bertani nih. Nah, dan kasus ini terus berlangsung. Jadi kebanyakan orang tuh meninggal di sawah, terus kemudian tiba-tiba meninggal di sawah, pulang dari sawah. Jadi meninggal di sawah atau pulang dari sawah. Nah, ini apakah jantung, apakah hipertensi? Nah, mungkin ini bisa ditanyain juga ya, Dok, apakah beliau ini orang-orang ini suka apa namanya? Kalau udah ada gejala seperti itu, dia bisa konsultasi sama dokter atau seperti itu harus ditanyakan juga ya, Dok. Iya Kita nggak betul. bisa Jadi ngambil kesimpulan ya. kesimpulan, ya. Jadi eh, kita gali dulu nih riwayat medis sebelumnya gitu untuk mereka-mereka yang sudah meninggal tersebut ya, tiba-tiba habis pulang dari sawah nggak tahu penyebab apa terus meninggal. Mungkin harus digali lebih lanjut informasinya seperti itu, Hmm. Dok. Ya, jadi kita harus Kalau harus kalau kalau tadi misalkan berspekulasi lah kita bilangnya, hmm, eh, ya pastinya ya henti jantung tiba-tiba salah satu penyebabnya ya darah tinggi kayak begitu. ya. Hmm. Ya, betul. Berarti kan awalnya dari situ ya. Karena kan Ya, kalau hipertensi nanti bisa kemana-mana ya, Dok ya. Bukan cuman benar. apa gangguan di sekitar pembuluh darah, Pembuluh tapi darah kan utamanya gitu, ya, betul. tapi nanti bisa juga ke jantung ya. Bisa Benar, ke Dok. jantung, bisa terjadi pembengkakan jantung juga kan, Dok? Pembengkakan jantung akhirnya gagal jantung. Jadi Hmm. kadang-kadang yang nggak diketahui itu tiba-tiba bengkak, hilang timbul gitu. Itu nggak dirasa. Hmm. Dipikirnya ah biasa, biasa seperti itu. Kemudian sesak, begitu di Hmm. aktivitas, pumping jantungnya udah nggak sanggup. Kan kalau ke sawah tuh Hmm. berat ya Bu ya, Iya, Dok iya ya. betul. Dari mulai pagi jam berapa harus selesai jam berapa kan gitu. Belum lagi kondisi apa cuaca di luar juga ya, itu berpengaruh juga ya untuk terjadinya heat stroke dan lain sebagainya gitu. Hmm. Ya, karena kan cuaca panas ya. Dia lagi Iya, apa misalnya dia nyangkul atau apa dengan iya betul, capek, terus betul, terik panas seperti itu. Nah, betul. itu kan organ tubuh kita juga kita sih di luar kita nggak bisa lihat ya, Dok, si jantung tuh gimana gitu loh posisinya. Iya, Padahal mungkin di dalam tuh dia kerja keras tuh gitu loh seperti betul. itu. Nah, jadi itu mungkin kalau buat Bu Sunarti kita nggak bisa tiba-tiba ini menyimpulkan bahwa itu karena hipertensi atau karena Mm. jantung. Jadi kita bisa harus lihat lagi, digali lagi ada riwayat apa sebelumnya. Karena terkadang orang itu tidak merasa baik-baik saja, Dok. Nggak ada gangguan apapun gitu Nggak loh. ada. Atau bahkan kalau mau check up takut dokter. Nanti Takut ketahuan ketahuan semuanya, rapotnya. iya. Ya, rapotnya kelihatan, ada yang merahnya tuh berapa banyak gitu loh. Kan pasti kelihatan tuh yang merah apakah di kolesterol, ataukah di asam urat, atau di Iya. mana gitu loh. Nah itu kan aib jadinya ya dok, warna merahnya gitu. Nah itu mungkin ya itu juga harus kita jadikan suatu kebiasaan kita untuk check up ya, untuk check up di apa namanya periksa darah karena memang itu yang paling penting itu dari periksa darah itu yang bisa ketahuan ya dok. Iya, betul. Hmm. Terus ini ada yang dari Bu Serly. Nah, Bu Serly itu dulu preeklamsia, anak pertama normal tanpa tensi tinggi, tapi sekarang 105/70. Berarti normal ya. Ya, Bu Sherly sehat betul kalau begitu. Sehat betul Bu Serly, sudah Iya. tenang katanya. Karena beliau tuh waktu anak kedua lah sebelum lahiran itu sampai 200/150 dok. Mhm. Itu loh. Karena tahu bisa jadi menetap tensinya, langsung minum ya itu Diamicrio itulah ininya ya, Iya, hebatnya produk-produk kita yang alami yang memang iya, produk kita sudah ada di kitab suci agama kita masing-masing. Berarti kan Allah tuh sudah menciptakan
obatnya, memberikan obatnya untuk menciptakan pada saat mau menciptakan manusia. Ini loh obatnya kalau sakit gitu ya. Berarti kan Iya. sudah ada nih obatnya, jadi nggak usah susah-susah lagi. Nah, ternyata normal ini alhamdulillah nih Bu Sherly itu. Nah, ASI juga langsung banyak betul. ASI juga dengan mengkonsumsi produk HD ini bagus banget. Hmm. Nah, ini dari Bu Sylvia. Keluarga saya punya kecenderungan hipotensi. Dulu kalau remaja sampai sebelum hamil tensinya 90/60. Tensi bisa 110/70 saat hamil aja. Berarti pada saat hamil itu baru bisa naik, Dok. Kalau dia biasa-biasa 90/60. Balik lagi ya, eh, eh, in kaso tiap pasien tuh pasti beda-beda ya. Baseline ataupun eh, tekanan darah awalnya seperti itu ya. Eh, Hmm, Kalau kita nilai misalkan kita perlu juga apa, ada kaitannya dengan nutrisi juga ya ini ya. Eh, ya, ya. jadi IMT si pasien tadi harus kita nilai dulu nih. Kadang-kadang Hmm, mungkin dia kurus, IMT-nya di bawah 18,5 indeks massa tubuhnya seperti itu. Ya mungkin ya wajar aja tekanan darahnya nggak nyampe 100 kayak begitu. Orang asupan nutrisinya juga kurang kayak begitu. Seperti itu. Dan mungkin ya. banyak lagi kasus-kasus penyerta lain yang melibatkan kelenjar endokrin kita kayak begitu. Iya, betul. Berarti Hmm. memang ini tidak bisa kita tarik kesimpulan bahwa itu Enggak, belum bisa. rendah. Iya, Betul. Jadi harus kita lihat lagi ya. iya. Nah, terus ini dari Pak Yusuf, apakah hipertensi bisa memicu vertigo? Vertigo deh. Kenapa Jadi dok? kaitan hipertensi apakah bisa memicu vertigo? Ya, salah satu penyebab vertigo ya masalah tekanan darah yang tidak terkendali gitu. Kalau orang bilang Oh, kalau di sini gliengan namanya. jadi jalannya kayak goyang-goyang gitu ya, Ya, Dok, kayak kayak orang di mabok atas gitu kapal ya. laut, di atas kapal pesiar ya dok katanya dok. Enggak, kemarin enggak goyang-goyang kapal Nggak pesiar goyang, kayak nggak berasa. kayak di kapal feri kayaknya. Kalau di kapal feri mungkin goyang, Dok. Iya betul. Nah, itu berarti bisa tuh ya, Pak Yusuf berarti hipertensi itu bisa memicu daripada vertigo. Nah, Iya, berarti ini yang diperbaiki berarti dari hipertensinya ya, Dok? iya. Karena kan bukan Hipertensinya dan mungkin vertigonya. bisa Hmm. bisa disarankan juga untuk cek lipid profilnya dok. Kadang-kadang pasiennya Hmm. trigliseridnya naik tuh, ada yang 300, Hmm. 400 gitu tuh. Ya. Nah, triglycerid sendiri itu kan bisa memicu daripada ini, apa namanya, hipertensi ya, nantinya kalau misalnya ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, Dok. Ya, pastinya ya. Nah, Jadi mhm, peningkatan kolesterol termasuk LDL, trigliserid, mmm, kolesterol total itu pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan tekanan darah, apalagi diikuti dengan obesitas seperti itu. ya. Nah, untuk triglycerid sendiri itu makanan yang harus kita banyak kurangin, bukan artinya nggak boleh makan ya, Dok, berarti dikurang apa ininya ya, porsinya dikurangin tuh dari apa, Dok? Tepung-tepungan, Dok. Tepung-tepungan tuh Karbohidrat? iya, iya, utamanya karbohidrat. Mmm, Jadi kalau saya lihat budaya di ini ya di Cirebon dan sekitarnya itu memang pagi itu mereka tuh makan bala-bala ya, makan gorengan, makan tahu goreng, bakwan dan lain sebagainya itu. Jadi udah jadi kayak kebiasaan, memang utamanya tepung semua gitu. Seperti itu. ya berarti ya tadi nih, apa namanya, eee, triglycerid berarti mengurangi nasi berarti ya karbohidrat. Dari nasi juga bisa kan, Dok? Boleh, boleh. Iya bisa, Dok. Dari nasi karena kan biasanya di Indonesia tuh nasinya banyak terus kemudian si ininya sedikit ya, apa Iya. namanya, si lauknya gitu, nasinya Proteinnya yang sedikit, banyak, ya. heeh, nasinya yang banyak gitu. Nah, berarti kurangin nasinya dikurangin berarti seperlunya saja nasinya ya. Terus kemudian ini, dari Pak Salman Abid tensi 30 ada triglycerid usia 48. Berarti 130 sudah masuk di ini nggak ditulis diastolnya berapa sih, cuman berarti 130 pernya berapa, berarti kita bisa kategorikan di high normal ya, Dok? Ya, head normal dia dengan satu atau dua faktor resiko itu Ya. gaya hidup aja dirubah dulu. Nanti dievaluasi Hmm. sampai dengan beberapa bulan ke depan, 3 bulan boleh. Mm-mm. Nah, nanti baru kita adjust seperti apa akhirnya gitu.
Oh ya, berarti tinggal dilihat nih Pak Abid, setelah gaya Tuh, hidupnya aku dirubah lagi dari dengerin mungkin dia ngomong apa. Tuh, lagi ngasih materi ke eh 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 pasien-pasien. Oh, belum pulangnya, Bu. Ya, ini dia lagi di ayo nih praktek, siapa ini? lagi ngajarin pasien tentang hipertensi, tentang tensi tinggi. Pakai data, pakai wifi. Ini Sebentar ya, pakai boleh wifi. dibantu. Nah, itu sih tadi beli itu. Ini siapa Mau ini? pakai itu beli paketan, tapi udah habis tadi. Tuh, nggak kelihatan. Ini minta sama ibu, Wi. Oke, sorry. Nah, ini terus kemudian ada pertanyaan juga nih. Apakah vertigo merupakan salah satu gejala stroke? Nah, berarti gejala-gejala stroke kita harus tahu juga. Karena kan belum tentu ya. Belum tentu dari apa namanya? Ini vertigo itu merupakan stroke juga. Pastinya vertigo sama stroke itu dua hal yang berbeda gitu ya. Hmm, Kalau vertigo itu kita belum ada menjumpai kematian jaringan seperti itu. Oleh hmm. karena sumbat pembuluh darah atau pecah pembuluh darah di otak kayak begitu. Eh, ya tidak melulu dengan hipertensi sih kaitannya, bisa juga dengan peningkatan kadar kolesterol tadi yang trigliserid kayak gitu. Artinya memang banyak hal yang harus kita nilai untuk kasus-kasus vertigo pada pasien kita atau pada orang-orang seperti itu. Nah, berarti itu untuk Bu Tintin vertigo sama stroke beda ya Bu kasusnya. Jadi Beda. nggak bisa disamain ya, nggak bisa apakah itu gejala stroke atau ini bukan. Bolehkah pertanyaannya berbeda sama topik ya Dok? Nah, kalau ada kaitannya boleh Bu. Nanti kalau misalnya tidak ada kaitannya kita buka lagi topik apa? Kita tanya Dok di berikutnya ya. Kita Iya, buka lagi pertanyaannya. Tapi kalau memang pertanyaannya boleh dituliskan dulu, coba nanti kita akan lihat pertanyaannya di mana, apakah bisa kita kaitkan seperti ini ya. Bu Suwarti boleh dituliskan dulu aja di kolom chat pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada lagi kah pertanyaannya nih? Nah, kemudian ini Dok, kalau misalnya apa namanya dari kaitannya hipertensi, itu apakah kalau misalnya dari apa penggunaan obat dokter kalau misalnya dalam jangka waktu lama itu apakah nanti akan berefek ke organ yang lainnya dok? Jadi penggunaan obat dokter dalam jangka waktu lama nih oke. dan berat. Terus Iya, kemudian nanti kita kaitkannya dari obat dokter ini, apakah kita kalau misalnya ini hipertensi dalam jangka waktu lama, terus kemudian kita berarti konsumsi produk dari HDI ini. Nah ini produk HDI-nya ini sebagai ajukan terapi begitu ya dok ya, yang seperti tadi dokter bilang. Tapi iya. apakah efek samping dari obat dokter yang kita konsumsi jangka waktu lama ini akan berpengaruh ke organ lainnya? Oke. Tetap kita tidak bisa menafikan obat-obat yang dikonsumsi khususnya yang berbahan dasar kimia itu punya efek samping dalam jangka panjang. Tetapi ini kan kalau obat ini penelitiannya udah lama panjang melibatkan banyak orang gitu ya. Hmm. Dia punya evidence based medicine juga. Ketika dosis indikasi terapinya tepat guna, justru itu untuk memproteksi seperti itu. Hmm. Kalaupun ada itu hanya kecil kemungkinan misal terjadi perubahan pada fungsi ginjal dan lain sebagainya. Tetap pasti ada efek samping obat di organ-organ tubuh kita. Tapi bagaimana situasinya ke depannya itu kita lihat lagi klinis pasiennya, kemudian penentuan clinical judgment-nya seperti apa, apakah perlu diganti obatnya atau dosisnya mungkin disesuaikan dan lain sebagainya kayak begitu. Nah, Ah, untuk produk-produk dari HDI sendiri memang itu menjadi ajukan terapi seperti itu, gitu dok. ya, oke. Berarti harus sesuai dengan petunjuk dokter pemakaian daripada obat kimia, ya. Jadi jangan merasa ah udahlah ya kayak tadi hipertensi kadang-kadang pak minum, kadang-kadang enggak. Mungkin itu yang akan menjadi efek samping ke organ lainnya ya dok. Iya, Kalau konsumsi seperti itu, nah, berarti iya, rekan-rekan harus ditekankan kalau misalnya konsumsi obat dokter itu harus sesuai anjuran daripada dokternya. Jangan jangan merasa kalau obat hipertensi misalnya amlodipin atau yang katopril atau yang lain itu kalau kayaknya dirasa nggak naik, ya udah nggak minum. Nah, kemudian kayaknya iya, naik, minum lagi. belum Nah, lagi. itu yang Gitu. nanti akan terjadi kerusakan daripada organ Betul nantinya. sekali, Ya, kerusakan organ jangka panjang ketika kita tidak memanage
obat itu sendiri sesuai peruntukannya. Contoh kasus yang glaukoma tadi itu dok, itu kan tekanan darahnya belum terkontrol. Dia dengan pemberat glaukoma. Bagaimana glaukomanya mau selesai kalau tekanan darahnya aja tidak capai target seperti itu. Nah, hipertensi sendiri bisa menyebabkan daripada stroke mata, dok ya? Istilah Yang ada pembuluh darah di mata bisa pecah. ini pecah. Oh iya, pembuluh darah mata bisa pecah. Sorry, saya nggak terlalu familiar ya dok ya dengan pembuluh darah mata bisa pecah. Cuman memang keterlibatan pembuluh darah dan retina ya khususnya ya, dan saraf di daerah bola mata itu sendiri sih yang nantinya beresiko untuk terjadinya kebutaan. Termasuk yang tadi nih dok, glaukoma. Jadi begitu tekanan meningkat, dia akan menekan pembuluh darah dan saraf biasanya. Nah, ini dari Bu Atin. Kalau konsumsi obat hipertensi itu paling bagusnya pagi atau malam katanya dok. Nah, untuk penggunaan pagi atau malamnya, sebenarnya itu tidak ada aturan yang saklek gitu ya Bu. Cuman ada memang beberapa yang direferensikan ketika obat itu diminum itu jauh lebih baik sebetulnya untuk kerja obatnya sendiri kayak begitu. Tapi nggak melulu harus misalkan amlodipin harus pagi atau harus malam gitu, enggak seperti itu. Berarti sesuai dengan anjuran dokternya Bu. Anjuran dokternya mau pagi atau malam nih. Jadi Ibu nanti harus sampaikan ya. Nah, kemudian produk-produk HDI sendiri itu kita konsumsi sebagai ajuvan terapi, jadi membantu untuk kesembuhan lebih cepat. Jadi obat dokter tetap harus diminum sesuai dengan anjuran dari dokter ya. Karena kenapa kalau tidak diminum secara sesuai dengan anjuran dokter itu nanti akan berefek ke bagian berikutnya tuh ke organ tubuhnya nanti. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Saya punya rekanan hipertensi, kolesterol, diabetes. Waduh, ini udah rombongan datangnya, Dok. Hipertensi, kolesterol, diabetes. Dia tidak mengalami stroke, tapi lumpuh layu, kata bidan desanya. Kedua kakinya mati rasa, itu gimana, Dok? Itu masuknya ke apa tuh, Dok? Dia Ini katanya pasien nggak stroke, kata bidan. activity masih bisa, misalnya jalan meskipun tertatih-tatih masih bisa atau gimana nih maksudnya? Nah, ini ya, Bu Silvi dia lumpuh layu apa masih bisa jalan ataukah nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi kakinya juga kedua kakinya mati rasa. Berarti sarafnya sudah berkurang ya sensasinya Oh nih. ya, sensasi sensorisnya sudah terganggu seperti itu gitu ya untuk saraf-saraf perifernya. Oke, ini kita istilahkan komplikasi diabetes pada pasien tersebut yang kena ke saraf atau neuropati diabetik seperti itu. Sebenarnya kalau untuk neuropati diabetik itu tidak dibilang sembuh, cuman memang intensitas frekuensi nyerinya yang kita kurangin. Kemudian frekuensi kejadian hariannya mungkin yang kita kurangin. Kalau betul-betul sembuh, enggak. Justru yang sudah terkontrol saja diabetesnya itu tetap akan masih merasakan sensasi neuropatinya. Kadang-kadang kayak kesiram cabai dikit, panas sebentar kayak begitu. Jadi nggak mutlak teratasi seperti itu. Dan obat-obat kimia yang ada sekarang memang belum mampu maksimal memperbaiki fungsi sensori saraf perifer. Kayak begitu. Ya, berarti ini obat sarafnya belum maksimal ya bisa bekerja yang obat kimia, tapi berarti bukan artian tidak bisa dibantu ya. Iya. Mungkin sarannya dok, sarannya itu gula darahnya harus terkontrol dulu kayak begitu. Itu utamanya. Berarti awalnya penyakit utamanya adalah dari diabetes. Nah, ini berarti harus ditanyain dulu awal adanya yang mana nih sakitnya, Dok. Karena dia rombongan datangnya nih. Iya, borongan nih sampai 3 ada gitu. Ada 3-3-nya nih. Ada hipertensi, kolesterol, diabetes. Nah, karena kan ini bisa jadi misalnya dia dari diabetes dulu bisa ya ke hipertensi ya, Dok? Bisa. Nah, jadi kita harus tahu nih awalnya dari mana gitu loh. Sehingga mungkin fokus dari dokter itu mana dulu yang kita perbaiki ya, Dok. Seperti itu. Yang utama kita perbaiki dari
penyakitnya ini yang mana gitu loh. Sehingga nanti bisa ke tempat yang lain. Karena kan ini kalau hipertensi, kolesterol bagian untuk ke pembuluh darah ya, Dok. Ya, termasuk diabetes juga ke pembuluh darah ujung-ujungnya, Dok. Penyakit Ujung-ujungnya. nanti kita sebutkan aterosklerotik gitu ya, adanya penyumbatan pembuluh darah seperti itu. Nah, Nah, kalau udah rombongan begini, Dok, memang kita sedikit kewalahan. Kewalahannya apa? Pasien itu pasti akan dijejeli banyak obat. Nggak satu iya. macam tuh, Mas. Obat pasti ada 5 sampai 8 atau bahkan 10 kadang-kadang. Kayak begitu. Nah, itu 5 sampai 8 per hari dia konsumsi. Jadi kayak Per makan hari. permen gitu ya. Ya, maksudnya ya mungkin ya at the same time dalam 24 jam itu 8 itu kebagi-bagi ya. Ada mungkin pagi Hmm, 3, hmm, siang 2, hmm. malam 3 dan lain sebagainya gitu. Ya, betul. Nah, berarti kan itu kalau kita hitung uangnya, itu sehari berapa banyak tuh rupiahnya, gitu loh. Kalau kita konsumsi Polenergi setiap Ah, hari, itu nggak nyampe ah, 5.000 gitu loh. betul, Berarti kita bisa setuju. sehat. Betul. Nah, berarti ini nih, kalau ngitungnya obatnya 8 sehari, kali satu tabletnya berapa? Berarti kalau misalnya hitunglah tadi 40.000, 40 kali 8. Nah, berapa tuh? Udah lumayan tuh kalau kita hitungin sebulan habis berapa? Lah Polenergi satu botol cuma 239, dapatnya sehat. Nah, berarti Hmm. rajin-rajinlah kita konsumsi produknya HDI, konsumsi Polenergi, Polen, Propolis, Royal Jelly, Clever Honey. Ya. Nah, dari yang tadi yang Ibu stroke ini nih, Dok, dia tanya apakah sarafnya bisa kembali normal sehingga beliau yang tadinya tidak merasakan kakinya menjadi rasa berat, berarti kakinya udah berat, Dok, udah nggak bisa jalan. Kalau udah berat seperti itu, apakah itu mengarah ke stroke, Dok? Ibu punten, kita evaluasi dulu beratnya karena Hmm. penumpukan cairan atau bukan. Kemudian Hmm. kalau untuk stroke sendiri mungkin kualitas motoriknya yang kita nilai, derajat motoriknya. Hmm. Apakah sudah berkurang? Kalau belum berkurang kan normalnya 5 kayak begitu. Itu harus kita nilai juga. Kemudian kalau untuk diabetes, sensasi sensorisnya yang kita nilai seperti itu. Nah, itu semua kalau memang sakitnya rombongan, ya memang harus dinilai semuanya gitu. Kadang-kadang pasiennya ternyata udah gagal jantung, ada penumpukan cairan, ya kan? Itu tentunya udah buat berat dia jalan seperti itu. Belum lagi riwayat stroke yang udah bertahun-tahun, mungkin setahun, 2 tahun, yang punya gejala sisa, meski dia masih bisa jalan. Tentunya itu akan menjadi hal yang memperberat juga seperti itu. Ya, ternyata katanya nggak berobat ke dokter, tapi hanya ke bidan desa. Sebenarnya mungkin eh, ini ya, saya cuma mau menyampaikan. Kalaupun layanan kesehatannya cuma ada bidan, perawat, seperti itu tetap bisa dikoordinasikan gitu ya. Artinya kan eh, ya mungkin keterbatasan tenaga dokter juga mungkin di daerah beliau atau seperti apa kita harus juga cari tahu ya dok ya, kayak begitu. Ya, berarti meskipun di bidan desa bisa saja sih Bu Silvi nggak masalah, cuman dia berarti Iya, berobatnya. misalkan gini ya, untuk mengontrol tekanan darah paling tidak kan dia bisa diukur tuh tekanan darahnya, bisa dicek gulanya secara berkala. Nah, nanti tinggal bidan desanya, misalkan mau konsultasi ke siapa, masih silakan. Kalau udah kasusnya agak berat seperti ini, memang harus ke dokter gitu. Tapi harus dicari Ya. lah layanan kesehatan yang mumpuni gitu. Nggak boleh di situ lagi gitu. Berarti kan tetap harus dicarikan solusinya, berarti naik lagi tuh, lebih tinggi lagi, Iya, nggak cuma di betul. bidan Kalau desa, di berarti harus ke kalau dokter. kalau untuk memaintain misalnya gini ya, dia udah ke dokter, tinggal maintenance pengobatan, kemudian melanjutkan memonitoring, mungkin dia bisa ke Hmm. bidan desa atau perawat yang ada di sana kayak begitu. Jadi ketika ada masalah lagi ya udah berangkat lagi kayak gitu. Ya, jadi seperti itu Bu Silvi ya. Terjawab Bu Silvi? Oke, nah ini dari Bu Ivon. Dok mau tanya apakah dari fase high normal grade 3, pasien hipertensi itu biasanya punya tanda-tanda apa? Nah, terus kebanyakan pasien hipertensi itu tahunya tensinya tinggi tapi nggak ada gejala, jadi diabaikan seperti nggak minum obat, tidak mengatur lifestyle. Berarti kalau yang grade high normal ini kita lihat di sini ya dok, kalau misalnya dia nggak ada faktor resiko berarti kan
wait and see ya. Ya, Kita lihat ya. Kalau ada faktor kasusnya high resiko. normal, kalau kasusnya high normal, tetap kita kasih jeda waktu sampai dengan beberapa bulan, 3 bulan misalkan, nanti dievaluasi gaya hidupnya seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan ya, dok, dengan kita Ya. menurunkan berat badan itu tekanan darah turun sampai 5 sampai dengan 20 dan lain sebagainya. Ya, berarti itu ya Bu Ivon, boleh dilihat Jadi, form tadi 3. yang terakhir dok itu yang kalau grade 3 dia mutlak ya. Nggak Iya, dia melihat ada bilang. faktor risiko atau enggak, dia harus di-treat dengan hipertensi. Ya, berarti kalau dia ada faktor risiko juga dia sudah nanti dilihat ya dok. Kalau misalnya ada 1 sampai 3 faktor risiko, ini ada obat yang dikonsumsi ya. Ada. Nah, berarti ini harus diperhatikan Bu, karena ini high normal tapi dia misalnya udah warna kuning. Nah, di sini kan perubahan daripada lifestyle, gaya hidup, kemudian juga obat yang Iya. dikonsumsi. Nah, Ya. berarti kan ajuvan terapi dari produk-produk HDI tetap harus dikonsumsi nih, masuk ke lifestyle nih ya dok. Setuju. Nah, gitu loh. Jadi lifestyle ini salah satunya adalah masuknya produk HDI. Nutrisi. Benar. Pollen Propolis Royal Jelly, suplemen ya, masuk semua tuh. Berdasarkan jurnal review yang tadi ya dok, kalau kita lihat Ya. ya, bayangkan aja 15 menit pertama dengan minum 20 cc itu berarti 1,5 sendok madu ya. Dalam ini kita punya clover ya dok ya, clover Ya, honey. clover honey. Ya itu mampu menurunkan tekanan darah plus minus tadi kalau saya nggak salah itu sekitar 8 poin berapa. Nah, Untuk kan orang itu normal ya, bayangkan aja Ya. orang normal yang tekanan darah normal itu dia mampu menurunkan tekanan darah sistol seperti itu. Nah, berarti kan itu bagi orang normal aja bisa nurunin tekanan Ya, darahnya begitu. apalagi mereka yang memang sudah bergejala kayak gitu. Nah, berarti produk kita ini, produk HDI ini benar-benar bisa membantu banget nih. Jadi untuk lifestyle-nya yang tadinya mungkin konsumsi yang lain, atau misalnya yang harganya bisa sama nih sama Clover Honey, ya kenapa enggak kita konsumsi Clover Honey sekarang. Gitu loh. Terus gaya hidup yang tadinya suka ngerokok daripada uangnya dibakarin buat rokok, mending beliin pollen energi ya, gitu loh. Tidak dibakar uangnya. Nah, seperti itu. Itu. Ada lagi kah pertanyaannya? Cukup terjawab ya Bu Ivon ya? Ini Ada saya juga pertanyaan lagi? mau sharing ini dok. Ini saya Ya, boleh. melayani klien ya di Indramayu juga. Itu pasien datang dengan nyeri kepala hebat sudah hampir 1 bulan, nggak tahu penyebabnya apa. Terus tekanan darahnya nggak naik, gitu. Kemudian aktivitas fisiknya dia itu lupa saya pekerjaan apa di sawah, apa buruh bangunan atau apa gitu ya. Tapi yang jelas tekanan darahnya nggak naik. Nyeri kepala sampai benar-benar itu air mata itu keluar gitu ya, seperti itu. Jadi yang saya lakukan pertama karena dia dengan demam, saya tanya riwayat malaria ada atau enggak. Ternyata waktu itu dengan gula darah ya hampir turun sebentar seperti itu. Jadi saya takutnya dia dengan malaria kan gitu ya, malaria cerebral seperti itu. Ternyata negatif. Kemudian saya evaluasi lagi ini HIV. Nah, HIV dengan pemberat misalkan toksoplasma dan lain sebagainya ya, itu ternyata HIV-nya negatif. Artinya saya udah singkirin itu semua. Nah, saya mikir nih, ini berarti masalahnya kalau nggak di otaknya sendiri atau di pembuluh darah. Akhirnya dia izin pulang karena pasiennya pasien umum, mungkin kendala biaya juga, tapi saya sarankan waktu pulang kalau ada dana, tolong CT scan, saya bilang begitu. Akhirnya dikerjakan CT scan-nya, dia datang lagi ke saya, cuman waktu dia pulang pertama itu saya cuman kasih obat analgetik saja, kemudian itu aja saya kasih ya, pereda nyeri, kemudian kadang-kadang ada pusing berputar dan lain sebagainya itu saya kasih. Kontrol pertama ternyata hasilnya amazing dok, ada infak di daerah lakunarnya gitu. Jadi infak kematian jaringan di otak kayak orang stroke nih dok, tapi dia nggak punya gejala stroke sama sekali gitu tuh. Udah. Kalau di CT scan gitu, kalau dia ini ada kelihatan hitam gitu kan dok ya? Iya, abu-abu mengawan dan lain sebagainya gitu tuh. Jadi interpretasi radiolognya infak lakunar di daerah lakunar dan pons bla 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 gitu. Multiple banyak lah gitu, bercak-bercaknya gitu kan. Sudahlah saya pikir ya udah saya bilang ini kalau dengan modalitas terapi kimia biasa kita
saya nggak ada pengalaman, saya bilang begitu. Ini saya tambahi ya, nutrisi yang nantinya akan memperbaiki pembuluh darah dan lain sebagainya di otak itu sendiri. Akhirnya saya kasih Royal Jelly, saya kasih Propoelix, saya kasih Polinergy. Itu aja. Ini udah kontrol yang kedua kemarin, dia senyum dok. Senyum, tidak ada lagi mengkerut sakit kepala. Dia ngomong seenaknya, maksudnya ya komunikasi lah Nyaman. ya, gitu, kayak begitu. Terus eh, sebelum dia datang kemarin itu ibunya minta penjelasan tentang penggunaan ininya ini apa terapinya gitu beberapa hari sebelumnya. Jadi saya jelasin Bu, ini minumnya seperti ini, saya bilang begitu. Nah dia datang tadi, dia ngomong mahal juga ya dok, ininya katanya gitu tuh. Coba nih sampean hitung, itu harga Royal itu kan sekitar 500-an ya, saya bilang begitu. Ini dengan takaran dosis 1,5 sendok takar saya kasih, saya bilang ke kamu, itu habisnya kurang lebih sebulan setengah atau 2 bulan. Paling kamu cuma ngeluarin satu hari 9.000 perak, saya bilang gitu. 9.000 perak itu udah ukuran kamu ngerokok, saya bilang gitu. Mahal apa murah, saya bilang gitu tuh. Iya ya dok, ya murah juga katanya begitu. Makanya saya, Iya. oh my God, ini memang ya udahlah itulah saya pikir gitu ya. Nanti Iya. ini semua saya follow up. Mungkin kalau nanti case-nya bagus, saya presentasikan lagi dok Ya, untuk oke. 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kemarin dosis yang digunakan berapa dok? Untuk Royal Jelly kan 1,5 sendok takar. Yang lainnya? Ya, yang lainnya kalau Propoelix-nya itu 3 kali 2, Hmm? kemudian Polinergy-nya 2 kali 1 tablet saya bikin. Nah itu, nah, amazing banget nih produk HDI Iya, ini yang makanya kita ini usianya konsumsi. usia nggak nyampe 40 ya, Pak, 38, 39 gitu, usia produktif. Ah, Nggak ada gejala disabilitas ekstremitas yang atas bawah, cuma hanya hmm, nyeri kepala. Saya singkirkan kemungkinan-kemungkinan lain, ternyata CT scan malah ada infak. Saya kaget kan, kayak begitu. Ini iya dari sih. mana bisa kejadian kayak begini? Ada trauma enggak? Saya bilang nggak ada, katanya begitu. Iya, Makanya, oh biasanya my kita ada God. kaitan-kaitan dari yang trauma atau misalnya kayak gitu kan dari apa namanya kalau sudah ada di kepala ada infak itu pasti ada keganggu gitu loh. Tapi kalau dia Iya, tidak ada keganggu apapun ya itu sangat ajaib banget gitu loh. betul, betul. Hanya ngerasakan nyeri kepala selama 1 bulan kurang lebih, dok. Itu tuh Hmm, posisinya. Ya alhamdulillah tadi dia datang itu ya sudah ceria. Yang tadi deh hmm, kemarin dia datang. Ceria, nggak ngeringis lagi kesakitan, nggak kayak orang baru bangun tidur, matanya nggak berkaca-kaca, dia ngomong yang enak gitu tuh. Berarti itu Ibunya dari juga, iya ibunya juga ngakuin gitu kan. Dia kesulitannya karena di Indramayu kan belum ada. ya nggak apa-apa Jadi berarti harus dokter aksesnya yang tuh ke bawa. Cirebon gitu. Jadi memang dari outlet sini dikirim ke sana gitu. Ya. Nah, itu berarti berapa lama, Dok, dari dia awal konsumsi sampai dia ada hasil seperti itu? Satu Ini minggu kah? hitungan hari dok, paling ada sekitar 4-5 hari, belum nyampe 4-5 seminggu hari. pun mungkin. Berarti Iya, belum nyampe seminggu ya? belum. Oh, luar Ini baru biasa kontrol pertama sama banget. dia. Iya, alhamdulillah nih. Kebantu Iya, banget nih dengan dengan kasus seperti ini yang dimana menurut Dokter Wira sendiri secara kimia nggak ada gitu loh. Ya, iya tapi nggak ada ternyata dok. dengan Pendekatan pakai produk apapun nggak ada. Apalagi udah nggak ada. infak, namanya kematian jaringan mau Ah, diapain juga dok. iya. Udah sebulan lagi. Karena sebulan itu nanti makin lama jadi hitam ya, makin hitam tuh gambarnya. Ya jaringannya ya memang sudah ndak, ini ya kita bilangnya nggak Iya. berfungsi gitu tuh. Dan itu nanti bisa jadi lebih luas kan, Dok? Kalau untuk luasnya tergantung ini ya dok. Maksudnya ada hal lain nggak yang melatar belakanginya Hmm, gitu. iya. Nah, itu Cuma kan kan saya nanti tadi nyingkirkannya cuman itu aja dok. Misalnya saya mau berpikir apa lagi nih dengan modalitas yang ada gitu dengan nyeri kepala. Tak taunya begitu kita treat dengan modalitas seperti ini, kok nyerinya berkurang. Gitu tuh. nah, berarti ini nanti ada akan keluar cerita dari Dokter Wira setelah ini nih ya, setelah pasien ini Iya, berangsur-angsur sembuh. benar, Nah, kita benar. tunggu nanti ya. Ditanya Dok berikutnya. Ini ada yang tanya juga Dok. Jadi kalau misalnya untuk triglycerid, tadi kan suruh dikurangi karbo. Nah, apakah bisa cuman 1 kali makan nasi di siang hari dan di pagi hari dan malam hari itu cuman makan sayur untuk dietnya? Jadi untuk pemenuhan kebutuhan kalori harian, kita tidak Hmm. bisa melepaskan esensinya karbohidrat sebenarnya. Tetap harus ada asupan karbohidrat dengan Hmm. takaran yang disesuaikan dengan berat badan dan kebutuhan apa dulu nih, kan seperti itu, kayak begitu. Hmm. Jadi kalau kita, jadi kalau hanya tok sayur,
itu kalorinya kan nggak ada kayak begitu. Jadi kita dapat itu paling penggantinya harus protein. Protein sendiri pun kalau dibakar dia nggak bisa langsung dan nilainya juga nggak sebanding dengan karbohidrat kayak begitu. Jadi khawatirnya nanti di ujung hari malah lemes, di ujung hari tuh lemes gitu tuh. Jadi pemenuhan karbohidrat tetap harus ada dengan porsi yang diatur. Berarti porsinya yang dikurangin ya. Kalau ibu yang Iya. ini ada yang bertanya tuh tentang lambung, Dok. Jadi masalah lambung ini, apakah asam lambung naik berpengaruh dengan saraf? Apakah penyakit lambung ini ada gangguan apa berkaitan dengan saraf? Nantinya gitu loh. Jadi dari sakit lambung, apakah ada kaitannya ke penyakit saraf? Seperti itu, Dok. Ini kayaknya dua penyakit yang berbeda, Dok ya. Jadi satu lambung, satu saraf, Bu. Nggak bisa disatuin kayaknya ya. Iya. Atau misalnya dia berpikir, atau Bu Suwarti ini mungkin kalau misalnya dari lambung, apakah dia jadi vertigo? Seperti itu atau gimana, Bu? Karena ini kalau dari lambung ke saraf itu dua penyakit yang berbeda. Jadi kita nggak bisa satukan. Karena itu kayaknya nggak ada kaitannya ke sana ya, Dok ya, dari lambung ke saraf ya. Iya, secara fisiologis juga saya menganalogikannya kemana gitu ya. Ya, gitu. Nah, jadi itu mungkin ya Bu Suwarti, asam lambungnya naik, pundak saya sakit. Nah, kayaknya nggak ini ya Dok. Dari kalau dari gejala klinis yang dia rasakan asam lambungnya naik, berarti kan kalau asam lambung naik dia bisa jadi ada mual ya, Ya, ada mual rasa seperti panas, itu. rasa terbakar gitu, rasa pahit Nah, di pangkal lidah kayak begitu tuh. nah, itu kalau untuk lambung. Terus kemudian kalau pundaknya sakit, jadi asam lambung naik, pundaknya sakit. Nggak ada kaitannya itu, Nggak ada. Dok. Gitu. Ya Nggak ada, dievaluasi Bu. aja gini, aktivitas sehariannya apa aja yang udah dikerjakan kayak begitu. Nah, itu Bu Suwarti. Jadi kita lihat, jadi kalau dari asam lambung nggak ada kaitannya ke pundaknya sakit, tengkuknya sakit, kayaknya nggak ada, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu yang rasain misalnya kok jadi lebih apa namanya lebih penuh, kayak terasa penuh nih Bisa bagian begah ya, lambungnya. penuh begah, Nah, fullness nah itu. gitu-gitu. Nah, itu berarti itu dari lambungnya tuh. Terus kemudian kayak ada yang panas. Nah, itu berarti dari lambung. Tapi kalau ke pundak Ibu coba tracing lagi apa yang sudah Ibu lakukan. Halo, Dok. Halo, Dokter Wira, masih dengar saya? Masih, Bu. Oh, berarti Dokter Evi yang ini lagi sinyalnya jelek. Oke, sebentar saya lihat chat dulu aja ya. Ini ada dari Ibu Reni Hamidah ya. Saya suka sakit dada sebelah kanan, sudah dicek up, ke lab dibilang normal semua, namun dada masih kerasa sakit dan tangan kaku juga sakit pinggang. Oke, ini kita bedakan dulu ya Bu ya, keluhan-keluhan yang mengarah ke daerah dada dengan keluhan-keluhan yang ada di pinggang seperti itu. Nah, untuk keluhan-keluhan yang mengarah ke dada, mungkin yang perlu kita evaluasi, ini yang perlu kita gali lagi informasinya, apakah sering merasakan mual, kemudian panas di ulu hati, kemudian sendawa yang berlebihan seperti itu. Nah, kalau memang itu dimungkinkan terjadi dan hasil pemeriksaan ini kan katanya dibilang normal ya, apakah ibu sudah di EKG sebelumnya tidak ada keluhan di jantung, berarti pure murni di saluran makan. Nah, untuk mengevaluasi masalah-masalah di saluran makan tentunya nanti ada tempatnya sendiri, Bu ya. Kita bisa diskusi di lain waktu seperti itu. Kemudian untuk yang eh, masalah daerah pinggang tadi, oke, EKG normal ya, oke. Berarti memang pure di saluran makan, Bu. Nah, masalahnya kalau Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip makan, kemudian yang benar dari sisi waktu, kemudian pemenuhan unsur gizinya cukup, kemudian asupan-asupan mengurangi asupan-asupan soda, teh dan lain sebagainya, kopi termasuk. Nah, itu perlu dikaji ulang seperti itu ya, Bu.
Kemudian untuk sakit pinggang sendiri ini umumnya ya dimanifestasikan dengan masalah ginjal seperti itu. Nah, kalau memang melibatkan ini, tentunya kita evaluasi ini berkemihnya gimana, buang air kecilnya ada tersendat kah, ada anyang-anyangan kah, ada tidak lampias kah, seperti itu. Untuk Bu Reni ya, paling itu dulu Bu yang bisa saya jawab. Kalaupun semuanya dibilang normal, tentu ada hal lain yang mungkin menyebabkan gejala itu masih tetap ada dan itu perlu kita gali lagi. Kira-kira mungkin untuk Ibu Reni bisa berkonsultasi lebih lanjut nanti ya ke dokter yang ada di sana. Terima kasih Bu, sama-sama. Maaf nih, barusan internetnya hilang. Oh iya dok, nggak apa-apa dok. Itu Ibu Reni udah saya jawab ya Ya, dok. oke, ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Nah, kalau tidak ada pertanyaannya, mari saya akan simpulkan ternyata langsung mati dia ya. Nah, jadi kesimpulannya nih penyakit daripada hipertensi ini bagi rekan-rekan yang sudah terdiagnosa penyakit hipertensi itu harus mengikuti daripada anjuran dokter untuk konsumsi daripada obat kimianya dan kita dampingi dengan produk-produk HDI adjuvan terapi. Karena kita lihat kalau kita lihat dari segi biaya, yang kita keluarkan dengan kita mengkonsumsi produk HDI, dengan kita mengkonsumsi produk bahan kimia, itu kita lebih murah kayaknya nantinya ya, lebih murah dengan produk-produk HDI. Apalagi kita masih sehat, jangan tunggu sampai sakit. Karena kalau udah sakit pastinya lebih mahal. Lebih mahalnya apa? Konsumsi obat kimia harus kita lakukan. Jangan ada tambahan biaya. Tetapi kalau kita masih sehat, kita mengkonsumsi produk daripada HDI itu jatuhnya lebih murah. Dan seperti yang tadi Dokter Wira bilang, goals daripada si hipertensi ini adalah tekanan darah kita yang secara umum itu di bawah 140/90. Nah, berarti kita harus tahu nih kita ada di daerah mana. Sehingga yang ada di depan kita nih, slide yang ada di depan kita ini adalah menjadi acuan kita untuk kita bisa hidup dengan sehat dan kemudian kita bisa tahu kita tuh ada di mana dan apa yang harus kita lakukan. Karena ternyata di sini ada lifestyle change, berarti di sini ada perubahan yang harus kita lakukan untuk gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu apa? Pola hidup, pola makan, lingkungan. Nah, ini yang harus kita lakukan terjadi perubahan. Nah, dengan kita mengkonsumsi produk high desert, tentunya kita bisa menjadikan bahwa produk HDI itu menjadikan lifestyle, menjadikan gaya hidup kita untuk kita konsumsi daripada produk-produk HDI. Produk-produk yang di mana makanan ini adalah makanan kesehatan, di mana yang tidak bisa kita dapatkan dari makanan yang kita makan. Karena seperti asam amino, itu adanya di polen, itu kita dapetin dari sana. Dari makanan yang kita makan jelas sudah banyak perubahan ya. Dengan pemasakannya, lingkungan sudah banyak yang berubah dari misalnya polusi dan lain-lain itu akan terjadi daripada penyakit yang nantinya menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Dan produk high desert ini merupakan antioksidannya. Sehingga kan radikal bebas itu jalan sendirian ya, bebas kemana-kemana tuh mencari gandengannya. Supaya dia tidak bergandeng dengan itu yang ada di dalam sel tubuh kita, makanya kita konsumsi yang namanya antioksidan. Sudahkah rekan-rekan rutin mengkonsumsi daripada produk HDI? Nah, yang belum rutin, ayo konsumsi dengan rutin sehingga kita tetap sehat. Karena ini adalah investasi kesehatan. Jangan tunggu sampai sakit. Karena kalau sudah sakit, seperti tadi Dokter Wira bilang, obat yang dikonsumsi itu kalau sudah rombongan datang penyakitnya bisa banyak. Sehari bisa banyak tuh yang dikeluarkan. Tapi dengan kita konsumsi Polenergi satu hari sekali, itu kurang dari 5.000 kita investasi untuk kesehatan kita. Sehingga kita harus menjadi orang yang kita sebagai enterpriser HDI menjadi role model buat orang lain sehingga kita menjadi sehat. Kita bisa lihat bahwa lingkungan kita, lingkungan yang positif, makanan yang kita makan adalah makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan kita tentunya mengkonsumsi produk-produk HDI. Cegahlah sebelum penyakit itu datang. Jangan tunggu penyakit datang baru kita konsumsi daripada produk HDI. Dan tentunya rekan-rekan, rutinlah untuk kita mengecek daripada kesehatan kita.
Karena kalau kita tidak rutin mengecek kesehatan, ya tadi tiba-tiba kok tensinya segini. Padahal kalau kita rutin cek darah ya, atau misalnya kita kontrol ke dokter, kita akan tahu. Medical check up paling tidak minimal. Kita akan tahu posisi kita, kesehatan kita di mana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi Dokter Wira sampaikan bermanfaat. Apabila bermanfaat dan memang nanti bulan depan akan ada tanya dok dengan tema yang berbeda, ajaklah rekan-rekan yang lainnya untuk datang ke sini. Kira-kira saya pengen tahu juga nih, sesi kali ini bermanfaat banyak kah? Boleh di chat dong biar saya tahu nih sesi sekarang ini bermanfaat enggak, karena bulan depan kita akan mengadakan lagi dengan tema yang berbeda gitu loh. Boleh di chat. Nah, kita sebelum kita ditutup, wah, banyak. Oh, bermanfaat. Oke, berarti bulan depan ajak yang banyak. Kalau sekarang ada 58, berarti kalau masing-masing satu orang ajak satu, berarti nanti ada 100 ya. Bulan depan ada 100 orang untuk hadir di Zoom seperti ini. Oke. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup acaranya, kita foto bersama dulu boleh? Dokter Wila boleh di close dulu untuk slide-nya. Kita foto dulu. Ini yang boleh rekamannya dimatikan kah? Dari Bu Anggrek ya. Oke, kita foto dulu ya. Boleh buka kameranya? Yuk, ada yang buka kamera? Nah, yang kalau buka kamera, Bu Anggrek boleh yang ngerekam siapa, Bu? Ini dari Aset Academy, tapi bukan saya. Oke. Dah, ada lagi yang mau buka? Wah, masih buka banyak. Dokter Yulia mau buka kamera? Setelah melahirkan belum ketemu sama Dokter Yulia. Oke, sudah? Boleh chatnya di ini dulu ya, biar kita bisa foto dulu. Boleh reactionnya? Bentar. Oke. Sudah semua? 1, 2, 3. Lembar ke-1. Nah, lembar kedua. Oke. 1, 2, 3. Ada lagi yang mau buka? 1. Boleh chatnya nanti dulu ya. Bentar ada tulisannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Terima Saya kasih mohon maaf. untuk rekan-rekan semua. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Thank you, Amin. Dok. Terima Kasih, kasih, Bu. Dokter. Bentar, saya Kasih, mohon maaf Dok. apabila ada kata-kata yang salah ya. Apabila ada Ya, yang bermanfaat, silahkan dibagikan sebanyak-banyak ya. mungkin. Oke, terima kasih Kasih. semuanya. Kasih. Sampai Selamat. ketemu kembali. Sehat selalu. Amin. Yo, thank you.